Nggak mau kan? Nggak mau. Nggak mau dia. Jawab. Kita Nggak sering mau. diskusi kok. Kita sering diskusi. Iya, dan selamanya Anda buta huruf kayak begini. Loh, jangan buta huruf, nggak enak. Kita Kenapa nggak usah nggak berbicara enak? buta huruf. Kenapa nggak Berbicara enak? Buta huruf, nggak enak. Kenapa Saya nggak tidak suka enak? berbicara buta huruf. Lah Anda buktinya buta huruf. Dilarang bersunat, Anda sunat. Ayo, dilarang bersunat, Anda bersunat. Itu buta huruf namanya. Saya nggak suka berbicara tentang buta huruf. Lah memang pertanyaan Tak buta huruf. kemana-mana. Al-Quran mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah umat buta huruf. Mau dalilnya? Mau dalilnya? Hanya mau ketawa, hanya ketawa dia bisa. Kenapa Anda hanya tertawa? Kenapa? Karena Anda tidak mau ditanyai. Anda sudah bertanya tentang sunat wanita, sudah kupaparkan. Giliran saya bertanya, kenapa Anda tidak mau? Kenapa? Santai aja kok. Jangan ngegas, santai aja. Loh, saya nggak gegas. Memang terhadap orang-orang jahil kayak Anda itu saya kayak begini. Wah, saya nggak sudah nyerang pribadi kan? Lihat tuh. Loh, orang jahil, dengarkan saya. Jahil, anak Medan. Jahil itu, dengarkan saya anak Medan. Anak Medan, dengarkan. Apa? Jahil itu artinya bodoh. 1 Timotius 1 Korintus 4 nomor 10. Kami Kristen bodoh karena Yesus. Hei, hanya bisa ketawa. Keracunan lemak babi kau. Apa? 1 Korintus 4 nomor 10. Kami Kristen goblok oleh karena Yesus. Kamu mau hadapi saya? Kita diketahui orang lupa Jumat. Oh jelas. Keracunan lemak babi. Kamu keracunan lemak babi kamu. Dengarkan anak Medan. 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen goblok oleh karena Kristus. Baca tuh. Hanya bisa ketawa. Bang Ginting, Anda keracunan lemak babi, makanya ada banyak ketawa. Ketawa dari tadi, ditanya ketawa. Menurut hukum Taurat itu yang harus sunat anaknya itu bapaknya sendiri, nggak boleh orang lain. Nah, kalau di Islam gimana? Apa sama? Apa harus bapaknya atau boleh orang lain? Waduh, logika aja bang. Kalau bapak saya yang sunat, saya nggak ada, ntar sama biji-bijinya diangkut. Gitu loh bang. Iya. Jadi simple aja di Islam itu ketika abang belajar dan mau mempelajari, sebenarnya memang untuk mempelajari tentang tentang Al-Quran apa segala macam, harus memahami semua syariatnya apa segala macam. Ketika abang udah mempelajari itu, sebenarnya udah masuk di logika abang, itu tuh akan dipermudah. Seperti contoh barusan ini, ya. Apa iya bang, kalau bapak saya udah usia, saya anak terakhir nih umpamanya nih. Nah bapak saya udah rada-rada tua nih ya kan, rada-rada tua tapi masih bisa menghasilkan anak. Bapak saya yang jompo ini tiba-tiba mau sunat saya kan gak lucu bang, tiba-tiba dia ngambil golok. Iya. Logika gak bang? Iya. Soalnya gini bang, Dipermudah aja. Kalau menurut hukum Taurat itu disunat itu waktu masih bayi, waktu masih umur 8 hari gitu loh. Betul. Jadi, di Arab Saudi juga seperti itu bang. Di Arab Saudi juga seperti itu. Nah, ketika orang-orang kebanyakan ngomong di sini, yang disunat itu siapa sih yang berhak disunat? Laki, yang disunat laki-laki. 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 Lalu bagaimana dengan ada kata kipat? Asal katanya kap. Terjemahan dari kitan al-unsa. Unsa. Itu apa itu? Oke. Sebagai moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, silahkan dijelaskan. Kayak kurang ajar banget gua kalau kebanyakan ngomong. Ada Gurunda di sini. Silakan Gurunda, waktu dan tempat dipersilakan. Yang saya dengar kitan al-banat. Berubah jadi moderator, berubah jadi Al-banat. ya. Apa itu maksudnya? Pinter. Bukan, soalnya nanti ngejelasin gitu kan, segen bang. Ada guru-guru di sini, segen gitu ngejelasin. Bentar ya bang yang Ginting ya, bentar bang Ginting. Bang Zuma lagi siap-siap kayaknya. Ya, kita bahas apa ini, teman-teman? Coba diulang pertanyaannya Bang Ginting. Pertanyaan. Baik. Iya, pertanyaan tadi Bang Ginting tentang sunat. Kipat ya.
Halo, Bapak Ginting. Ya. Saya pernah mendengar teman-teman berbicara tentang kata kipat. Kipat atau kata kitan albanat. Itu artinya untuk siapa itu? Untuk wanita itu, Bang. Kenapa rupanya, Oh, Bang? untuk wanita. Iya. Kira-kira dasarnya apa itu? Ada kitan untuk wanita. Oh, khitan wanita. Itu disunahkan aja tuh. Artinya Nah, tidak wajib hukumnya. ya maksudnya sunnah itu ada dasarnya enggak atau hanya sekedar inspirasi? Kalau kita melihat dasar daripada sunat wanita itu perempuan itu dari hadis riwayat Abu Daud dari Ummi Atiyah bahwasanya seorang perempuan menghitankan di Madinah, maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, jangan engkau merusak kelaminnya karena hal itu merupakan kehormatan bagi perempuan. Nah, ini yang tadi yang saudara tanyakan yang terkait dengan apa lagi yang saudara katakan tadi itu khaf al-banat, karena itu merusak, makanya dia disunahkan. Dalam arti kata ya tidak ada anjuran wajib kemudian untuk perempuan itu sunat. Maksudnya gini Pak Juma, kira-kira dasarnya apa sehingga itu boleh dilakukan gitu? Dasarnya maksudnya? Iya kan dasar-dasarnya kan ada itu. Contohnya gini, ada umpamanya sebuah dalil atau sebuah narasi atau sebuah pendapat atau sebuah apalah, sehingga itu menjadi sebuah sunnah gitu. Boleh saya jelaskan sedikit? Iya, Boleh? silakan. Jadi gini Bang, dalam ilmu kedokteran, jadi ada di mana titik kelamin wanita itu yang dihitan. Karena apa? Ketika itu tidak dihitan pada masa kecilnya, di saat dia akil balik, si wanita ini, dia kan pakai, maaf kata, dia kan pakai celana dalam nih, ya kan, pakai kancut. Nah, dikhawatirkan adalah gesekan itu terjadi bisa membuat birahi wanita itu memuncak. Nah, itu yang dihitan Bang. Itu dalam ilmu kedokteran. Maksud saya gini Pak Ibes, Ya, ketika kalimat pertama itu dikeluarkan, dasarnya apa? Kan biasanya ada itu ya, sebab musababnya, oh karena ini lalu dikeluarkanlah sebuah. ya itu. Kan bukan dokter kan? Dokter zaman dulu kan belum ada. Ya, ilmuwan penciptaan langit dan bumi juga belum ada dulu Bang. Maksudnya Al-Quran begini Bang Ibes, itu kira-kira sunnah itu perkataan siapa? Tadi yang dikatakan Bang Zuma. Perkataan siapa? Perkataan Bang Juma. Yang barusan dikatakan Bang Zuma itu. Nah, itu perkataan hadis Bang riwayat. Juma ya? Hadis Oh, bukan. Hadis riwayat. Siapa tadi? Bang Zuma, silakan. Iya, Abu Daud. Abu Daud, oke, Abu Ya, Daud. terlalu jauh Bang, terlalu jauh Anda membahas ke dalam tentang Islam. Abang sendiri sunat gak? Nah, sebentar dulu, nanti kita ceritakan sunat. Nggak usah terlalu jauh ke Islam. Nggak usah Gini, terlalu Bang. jauh. Sekarang Gini. Anda sunat tidak? Itu aja Gini. dulu. Saya Jangan cari-cari Dengar. kesalahan kalau Anda Waduh. sendiri bermandikan kesalahan. Sekarang Anda Ada sunat kesalahan. atau tidak? Saya sunat berdasarkan kitab suci yang tertulis di dalam Kejadian 17. Oh, berarti Anda melanggar perintah Paulus Galatia 5 nomor ini 2. kan, Pak Juma kebiasaan makanya. ketika tidak bisa menjawab. Loh, Milih dah. kita sudah menjawab tadi, Bung. Saya sudah menjawab Ketika hadisnya, saya tidak sudah bisa menjawab, sebutkan. lalu mengalihkan pertanyaan. Pak Tapi Juma kok Anda nggak berubah dari dulu diskusi tapi dengan Anda saya? mengatakan bahwasanya apa tadi itu adalah hadis riwayat Zuma. Itu Anda buta huruf Oke, namanya. Sekarang gini. Dengar. Pak Anda Juma, terlalu jangan- jauh. Anda terlalu jauh. Saya tanya kepada Pak Juma saudara. tidak berani menjawab Jangan. pertanyaan saya sampai tuntas. Jangan panik, Ini jangan masalahnya. panik ente, jangan Yang panik panik itu Pak ente. Juma. Pak Juma Sekarang belum saya tanya, menjelaskan. Anda sunat, anak Medan, Anda sunat itu melanggar perintah kitabmu. Galatia 5 melarikan nomor 2. pertanyaan. Sesungguhnya aku Paulus Pertanyaan berkata saya kepadamu, belum selesai. Dia jikalau sudah mulai kamu mari. menyunatkan Aduh. dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Itu gimana tuh? Ayo, nampar kan? Pak Juma, dia kita terkapar. malu dong. Pak Juma seorang debater. Belum Lah justru selesai karena menjawab saya pertanyaan debater, saya. justru Pak karena Juma saya sudah- debater maka saya mendebat Anda. Kenapa Anda bersunat? Anda mengatakan perintah Bible Kejadian 17 menurut Pak Anda Juma. nomor 14.
Ayo. Tan Tetapi Albanat kitab belum selesai. Anda Tan Albanat belum selesai. terlalu jauh Anda mengobok-obok ajaran Islam tapi Anda tidak paham. Pak Juma, Aduh. Tan Albanat belum selesai. Nanti kalau Pak Sudah, Juma sudah itu selesai, adalah ini, dengarkan saya, dengarkan saya, dengarkan saya. Pak Juma. Dengarkan saya, wahai umat buta huruf, dengarkan saya. Wahai umat buta huruf, Debater yang dengarkan katanya saya. sang guru, ya kan? Wahai umat buta huruf, dengarkan saya. Gimana sih, Pak Dengarkan Juma? saya. Dengarkan saya. Yang Jadi sunat yang Anda maksud itu, dengarkan. Berani menjawab pertanyaan saya. Saya sudah jawab tadi, ya Allah ya Karim. Sunat kafat al-banat itu adalah sunat wanita. Apa dasarnya sunat wanita itu diadakan? Karena adanya kepekaan alat kelamin yang tinggi terhadap wanita yang disebut klitoris. Apalagi namanya itu? Klentit atau yang ini Klitoris nih. vagina. Klitoris betul. Itulah yang kemudian menyebabkan dasar kafat al-banat itu diadakan. Karena kalau tidak, maka wanita akan mengalami kondisi di mana libido mereka itu akan tinggi ketika tersentuh. Itu dasarnya, udah ya. Hadis pijakannya, sabar, saya lagi menjelaskan. Wahai umat buta huruf, wahai umat buta huruf, ini saya sedang menjelaskan pertanyaan saudara. Anda diam. Jadi hadis riwayat, saya sudah menjelaskan dari tadi nih. Jadi hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah melarang jangan kau merusak, tetapi bukan melarang kemudian sunat. Jangan kau merusak, artinya ketika terjadi pemotongan terhadap klirotisnya itu jangan terlalu dalam. Dan ini sudah berkesesuaian dengan ilmu kedokteran. Dah selesai, dasarnya jelas. Nah sekarang Anda mengatakan Anda bersunat. Di dalam Galatia 5 nomor 2, sungguh aku Paulus pendiri Kristen berkata kepadamu, wahai anak Medan, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini gimana keadaan Anda sekarang? Anda mengatakan Anda bersunat. Gimana dalil ini? Gimana dalil ini? Mas, saya belum selesai bertanya kok sudah lari ke dalam pertanyaan. Ini gimana ini? Hanya bisa ngakak. Orang Gerindra kok seperti itu? Hanya bisa ngakak. Bentar. Pak Juma, saya belum selesai bertanya. Pak Juma sudah menjawab lalu sudah selesai ya. Nggak boleh gitu dong. Hebat. Loh, kok saya harus ikuti maunya Anda? Anda siapa? Nah, jadi saya harus ikuti Pak Juma. Enggak, ini pertanyaan satu saya sudah jawab. Terjebak sendiri kan, terciduk sendiri dengan kata-katanya. Satu pertanyaan saya sudah jawab. Pak Juma, Satu pertanyaan saya sudah jawab. Dia tidak mau mengikuti saya. Satu pertanyaan Anda saya sudah jawab. Sekarang giliran Anda menjawab pertanyaan saya. Pak Juma. Enggak mau kan? Enggak mau. Enggak mau dia. Kita sering diskusi kok. Kita sering diskusi. Iya, dan selamanya Anda buta huruf kayak begini. Loh, jangan buta huruf, enak. Kenapa nggak enak? Kenapa nggak enak? Kenapa nggak enak berbicara buta huruf? Lah Anda buktinya buta huruf. Dilarang bersunat, Anda sunat. Ayo, dilarang bersunat, Anda bersunat. Itu buta huruf namanya. Saya nggak suka berbicara tentang buta huruf. Lah memang pertanyaan buta huruf. Al-Quran mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah umat buta huruf. Mau dalilnya? Hanya mau ketawa, dia bisa. Kenapa Anda hanya tertawa? Kenapa? Karena Anda tidak mau ditanyai. Anda sudah bertanya tentang sunat wanita, sudah kupaparkan. Giliran saya bertanya, kenapa Anda tidak mau? Kenapa? Santai aja dulu, jangan ngegas, santai aja. Loh, saya nggak gegas. Memang terhadap orang-orang jahil kayak Anda itu saya kayak begini. Wah, saya nggak sudah nyerang pribadi kan? Lihat tuh. Loh, orang jahil. Dengarkan saya. Jahil, anak Medan. Jahil itu, dengarkan saya anak Medan. Anak Medan, dengarkan. Jahil itu artinya bodoh. 1 Timotius 1 Korintus 4 nomor 10, kami Kristen bodoh karena Yesus. Hei, hanya bisa ketawa. Keracunan lemak babi kau. Apa? 1 Korintus 4 nomor 10, kami Kristen goblok oleh karena Yesus. Kamu mau hadapi saya? Kita diketahui orang loh Pak Juma. Oh jelas. Keracunan lemak babi. Kamu keracunan lemak babi kamu.
Dengarkan anak Medan. 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen goblok oleh karena Kristus. Baca tuh. Hanya bisa ketawa. Bang Ginting, Anda keracunan lemak babi, makanya ada banyak ketawa. Ketawa dari tadi, ditanya ketawa. Loh, kita Kapan kan ketawa sehatnya? tandanya santai, Pak. Astagfirullahaladzim. Iya, saya juga santai memang kayak begini terhadap orang jahil. Ngerti jahil enggak? Jahil itu orang bodoh. Dan pengakuan Paulus umatnya memang bodoh. Di mana tertulis? 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh oleh karena Yesus Kristus. Nah, dalil tuh, dalil. Nah, dulu Oke. gini, sebentar. Kena Bentar dia. ya. Tadi Pak Juma bilang saya kerasukan lemak babi. Dasarnya apa? Ya itu buktinya Anda ketawa terus. Nggak Pak mau Juma ditanya. bilang- Enggak, sebentar dulu. Pak Juma mengatakan saya kerasukan lemak babi. Dasarnya apa? Ya karena Anda pemakan babi kan? Udah, coba aja coba. Pak Juma. Itu gue bilang. Dengar Pak Juma, dengar dulu ya. Apa tuh? Saya rasa itu makanya hostnya ketawa karena saya umat Advent. Jangankan babi, ikan lele pun tidak saya makan, Pak Juma. Terang, Eh, udah. apa artinya Anda tidak makan babi tapi Anda menyembah manusia? Apa artinya? Apa tujuannya coba? Hal-hal sepele Anda tidak lakukan. Hal-hal sepele Anda tidak lakukan. Hal-hal sepele Anda tidak lakukan, tapi hal yang pokok Anda lakukan, Anda langgar. Enggak. Artinya Kenapa Anda begini, menyembah Pak Juma. nama Maria? Kenapa? Siapa yang perintahkan? Udah lari ke sana kemari kan? Iya, Anda kan bangga. Saya seorang Aku debater yang tidak disebut makan Gurunda. babi, aku tidak makan ikan lele, tapi menyembah manusia. Tapi Bang Ginting, Anda kan Advent ya. Setahu saya Advent itu di hari Jumat. Di hari Jumat itu sore jam 6 sampai besok gak boleh main HP loh. Anda main HP. Ini hari apa ini? Ih, TikTok, main TikTok hari Jumat saya perhatiin. Bentar. Yeay, Ya, Advent bentar. hari Jumat mana boleh dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi tuh nggak boleh main HP, nggak boleh nonton TV. Jadi Mereka menjadi ini, ibadah. mereka cuman ini, Nah, Ukti, sebentar, biar saya mereka ini jelaskan. ada Tenang, hanya Pak Juma. penyusup aja, Juma, mereka hanya tenang, nyamar-nyamar Pak Juma, kan? aja, serigala nyamar domba, maklum aja. Pak Juma, tenang, kita santai aja lah. Kita kan Iya. bukan mau menang-menang. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda mau santai, pertanyaan saya tadi kenapa? Iya, Kenapa nanti Anda saya hindari? jawab. Saya Jangan jawab. nanti, saya butuh sekarang. Kenapa? Iya, sekarang saya Kenapa jawab. Anda bersunat Iya, kan? sementara pendiri agama Anda melarang? Barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, Emang di gimana mana tuh? tertulis itu? Di mana tertulis? Nah, tak ajarin, daftar jadi murid saya. Galatia 5 nomor 2. Oke, sebentar ya. Nah, silakan. Saya kan bukan penghafal. Bukan penghafal, bagaimana mungkin Anda mau menghafal? Bukan Iya. firman Tuhan kok. Silakan. Galatia 5, Galatia 5 ya. Ya, Galatia 5 nomor 2, nomor 3 itu Nomor ditekankan. Bahkan Galatia 3 kali Paulus menekankan itu. Nomor 2. Oke, kita baca Ya. pelan-pelan. Silakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan kamu lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ini kalau saya baca, Pak Juma ya. Dengar ya. Kalau saya baca, dengar dulu. Kalau saya baca ya, bahwa kalau kita mengharapkan keselamatan melalui sunat, maka Kristus tidak lagi berguna. Kenapa? Karena kita sudah mengharapkan keselamatan dari sunat. Tetapi sunat tidak menyelamatkan, Pak Juma. Sunat tidak menyelamatkan. Oleh karena itu, saya walaupun sunat, tetapi saya tidak mengharapkan keselamatan pada sunat itu. Sehingga saya tetap membutuhkan Kristus sebagai penyelamat saya. Itu penjelasan saya. Yesus tidak berguna kalau kau sunatkan dirimu. Iya, maksud kan sudah saya jelaskan. Kalau saya mengharapkan keselamatan itu dari sunat, maka Kristus tidak berguna bagi saya. Tetapi saya sunat bukan mengharapkan keselamatan.
Lah, pandainya melintir dalilnya. Bukan Ini pandai, dalilnya. Pak Juma. Inilah Sesungguhnya, penjelasan saya. Dengar dulu. sesungguhnya. Dengar dulu. Pak Juma dengar. Inilah penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada Pak Juma. Jelas ya? Iya, tapi melanggar data di dalam Kan kitab sudah saya saudara. katakan, ya. Ini makanya ayat ini saya maknai sebagai begini. Kalau saya mengharapkan keselamatan dari sunat, ya tentu saya tidak membutuhkan lagi Kristus. Tetapi ketika saya sunat, saya tidak mengharapkan keselamatan dari sunat ini. Ya, Makanya di mana dituliskan? Di mana dituliskan? Nah, ini Di mana dituliskan? Diselamatkan karena sunat itu di mana tulisannya? kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Nah, Kamu terus? hidup di luar kasih karunia. Ya kan jelas itu ya. Jadinya sunat itu merupakan salah satu hukum di dalam kitab Taurat. Kan benar kan? Makanya kalau ada orang yang mengharapkan keselamatan dari salah satu hukum Taurat, yaitu sunat, maka Kristus tidak berguna karena sudah mengharapkan dari sini. Oleh karena itu, sunat itu saya yakini bukan sesuatu yang bisa menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan adalah Kristus. Ini loh penjelasan saya. Paham Nah, ya? terus kenapa tadi Anda mengambil Kejadian 17? Apa tujuannya? Ya, Kejadian 17 itu kan tertulis di situ, setiap keturunanmu, gitu ya. Nah, Benar yang kan? tidak bersunat di nomor 14-nya apa yang dikatakan? Dilenyapkan. Nah, berarti sunat itu menyelamatkan atau tidak? Bukan dilenyapkan, bukan ada gunanya menyelamatkan. Menyelamatkan beda dengan dilenyapkan, Pak Juma. Apa dilenyapkan itu apa di situ? Maksudnya dilenyapkan itu di apa? Cuma, Ditenggelamkan gini di laut gitu. Dengar, itu nanti lain lah, nggak ngerti aku itu ya. Sebenarnya begini, menyelamatkan antara dilenyapkan itu beda, dua hal yang berbeda. Nah, kalau dilenyapkan maksudnya apa itu? Ya dilenyapkan, ya artinya ya ditiadakan. Nah, ditiadakan berarti itu apa artinya? Apanya? Ditiadakan. Ya, ditiadakan ya dilenyapkan. Apa Dilenyapkan itu maksudnya di apa? Dilenyapkan itu maksudnya dihukum atau tidak? Oh, kalau masalah dihukum atau tidak itu kan hak Tuhan ya. Pandai saudara saya ini. Loh, kok bukan Kejadian pandai? Ini Pak Juma kejadian bilang saya 7. bodoh. Sekarang Pak Juma bilang pandai. Pak Juma nggak Pandai konsisten, Anda memelintir bro. dalil, Bung. Kalau Nah. mengenai bodohnya Anda itu kata Paulus, bukan kata saya. Kejadian Sekarang saya tanya. 17 Oke, 14. Pak Juma Jangan sudah melilit saya lidah jelas, dulu, saya jawab jangan ya. melilit lidah, jangan melilit lidah. Dan orang yang Melilit tidak lidah. disunat, Dari tadi Pak Juma yang lebih banyak dengarkan, bicara dari dengarkan. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Maksud dilenyapkan ini hukuman atau bukan? Bisa saja mungkin dikeluarkan dari komunitas. Oh, gitu. Ya. Jago pinter asumsi. Bukan jago, memang saya paham dalam hal-hal itu. Setuju ya? Mari Ketika kita saya lihat. menjelaskan. Mari kita lihat Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh Pak sebab Juma, itu, beginilah Pak Juma dari firman tadi Tuhan. bertanya-tanya, saya tidak diberi kesempatan bertanya. Loh, kamu menjawab sesuatu yang terbantahkan Pak oleh kitab yang Anda Juma, gunakan. Gimana Cuma ceritanya? jangan seperti itu dong. Pernyataan Sebagai seorang Anda itu Bunda, bertentangan gini, dengan kitab bentar. saudara. Yehezkiel Seseorang 44 yang nomor 9. menerima gelar guru Tidak Bunda, seorang pun Beri dari dong orang-orang kesempatan saya asing bertanya. Ini dilihat yang orang loh, banyak loh. hatinya Banyak yang melihat. dan dagingnya Pak tidak Juma bersunat ketakutan. boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, Yehezkiel tidak 44 setiap orang asing yang ada di tengah-tengah Saya sudah orang baca. Israel. Ayo. Yehezkiel 44 ayat 9 saya sudah baca itu. Jadi Apa? gimana tuh? Ini terkait apa? dengan keselamatan atau tidak? Sunat itu. Tanya. Sunat itu terkait keselamatan atau bukan? Nah, oke. Ini Pak Juma saya tahu. Oke, saya jawab ya. Gini. Baiklah, sekarang gini ya. Saya akan menjawab setiap pertanyaan Pak Juma. Kenapa? Karena Pak Juma takut ditanya. Saya siap akan menjawab. Oh, ya. nenekmu kiper. Saya bertanya marah kan? kamu itu karena jawabanmu bertentangan Oke. dengan Bibelmu. Makanya saya arahkan kamu. Kan saya udah bilang tadi kamu buta huruf. Oke? Ini dalil nih. Yehezkiel 44 nomor 9. Anda mengatakan saya bersunat bukan mengharapkan keselamatan. Ternyata sunat tidaknya seseorang terkait dengan keselamatan seseorang. Terbantahkan dengan kitabmu sendiri. Kenapa kamu malu? Kamu bersunat, Paulus melarang. Kamu tidak mau bersunat, Tuhan perintahkan. Jadi kau serba salah.
Si Uco sudah terlanjur dipotong. Kayak mana ceritanya? Padahal ada perintahnya jangan Uco jangan dipotong Uco. Inilah kalau agama numpang di agamanya orang. Agama untuk Yahudi, bukan Yahudi ikut-ikutan. Nah, kamu salah pakai pakaian daster kamu pakai, harusnya itu untuk perempuan. Kau pakai pakaiannya Yahudi, nggak cocok dengan dirimu. Inilah yang terjadi. Kamu sunat salah oleh Paulus, kau tidak sunat salah oleh Tuhannya Paulus. Kayak mana ceritanya tuh? Meledak. Oke, sudah ya. Gini, saya jawab ya pelan-pelan. Kamu mau disunat perempuan, kau bukan perempuan. Gimana ceritanya? Sebentar. Ya, Nah, silakan Anda melilit lidah lagi, silakan. Bu Bos, dengar ya. Saya berjanji hari ini saya tidak akan bertanya karena Pak Juma takut ditanya ya. Sudah ya? Nenekmu kiper. Saya setiap hari ditanyai oleh teman-teman Kristen. Saya menjawab, cuman jawaban kamu ini bertentangan dengan kitabmu. Jadi saya arahkan. Ayo. Gini ya, oke. Jadinya Pak Juma bertanya saya sunat, sudah saya jawab, dasarnya ada, dalilnya ada gitu ya. Kalau dia dalilnya, mengapa dia sunat, dalilnya mana saya nggak tahu ya. Oke. Kemudian begini tadi ya, katanya dia saya menumpang ya. Saya nggak ngerti menumpang. Mau kujelaskan? Mau kujelaskan? Jangan gitu dong. Pak Juma kan seorang gurunda. Ya, kan? Sebagai guru saya ngajarkan. Gimana siapa ini? Saya begini, dengar dulu ya. Pak Juma kan seorang yang sudah berani menerima gelar gurunda. Harusnya sabar dong. Ya toh? Jadi saya menjelaskan karena Pak Juma yang bertanya kan. Karena saya kalau dipotong-potong bisa blank, nggak bisa jawab. Makanya belajar. Bukan, makanya Pak Juma kan sudah saya jelaskan ya. Kalau saya ingin membangun narasi lalu dipotong, bisa blank dia. Oleh karena itu saya mohon ya, ketika saya ingin menjelaskan, ya seperti diskusi-diskusi yang lain lah. Kok Pak Juma sekali ini emosional? Biasanya kita diskusi. Enggak. Aku nggak emosional. Memang kayak gini kalau aku habis makan kambing saya, habis makan kambing 1 ekor lagi. Kita sekarang sudah beberapa kali Pak Juma diskusi, kan nggak seperti ini biasanya, santai kan? Ya, lanjut. Nih. Jadinya saya tentang sunat sudah menjelaskan, tapi tentang kata menumpang itu sebenarnya perlu saya jelaskan sedikit ya. Kenapa? Karena ajaran Tuhan itu bukan milik satu orang gitu loh, bukan, atau bukan milik sekelompok orang, bukan. Hanya memang kita harus akui, ketika Tuhan menyampaikan sebuah perintahnya itu memang diwakili oleh seseorang atau satu kaum gitu loh. Tetapi artinya bukan ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada seseorang ataupun satu kaum lalu orang lain tidak boleh mempelajarinya, tidak boleh mengikutinya. Itu kan salah, itu keliru ya, sangat-sangat keliru pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu untuk semesta alam. Bukan hanya untuk seluruh dunia, tapi untuk semesta alam. Jadi siapa saja pun ketika mendengar bahwa itu perintah Tuhan dan ajaran Tuhan, wajib mengikutinya. Itu loh cara berpikir saya. Jadi kalau saya yakini itu perintah Tuhan, ya saya ikuti gitu loh. Jadi orang yang menerima pertama itu tidak boleh mengklaim, oh kamu nggak bisa. Nggak boleh seperti itu namanya. Karena perintah Tuhan itu adalah untuk semua makhluk, semua manusia. Itu yang pertama ya. Nah, sekarang masuk ke dalam tentang sunat. Oke, saya sudah jelaskan tentang sunat itu dasarnya apa, tertulis dalam kitab suci yang saya pegang. Jangan nanti Pak Juma katakan, oh itu kitab suci orang lain. Nah, nanti kan akhirnya diskusinya nggak bisa berlanjut. Karena kitab suci yang berisi perintah Tuhan itu untuk semua manusia. Ya, itu ya. Saya rasa sampai sini dulu. Lanjutkan pertanyaan Pak Juma. Oke. Jadi Bung, kalau saudara mengatakan ajaran Israel itu untuk seluruh umat manusia, tentu ada dalil dong. Iya kan? Layaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW diterangkan di dalam Al-Quran, litubayyina linnas, diutus untuk menjelaskan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Sedangkan di dalam Yeremia 31 nomor 33, perjanjian baruku adalah aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Tidak dikatakan setiap Bani Adam. Mungkin saudara bisa bantu saya menunjukkan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Silakan. Oke.
Kalau nanti kita baca di dalam Mazmur 66, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Ya. Saya nggak tahu nih seluruh bumi itu siapa saja. Artinya memang firman Tuhan itu untuk semua manusia, Tuhan itu untuk semua orang. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bahwa ajaran yang diterimanya itu hanya untuk dia itu saya sampai sekarang nggak paham. Karena di sini jelas Mazmur 66, bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Perhatikan kalimatnya itu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Kurang jelas apa lagi itu? Ya, maksudnya kalau cuma bersorak-sorai kepada Tuhan itu sudah dipraktekkan sekarang. Umat Islam juga bersorak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang menjadi masalah ini syariat yang datang kepada Bani Israel itu yang diperuntukkan untuk seluruh manusia, mana dalilnya? Pak Juma kok selalu sempit berpikirnya. Loh, Kalau kan katanya tadi dalil tadi kan saya sudah bacakan Pak Yeremia 31 untuk batin setiap Bani Israel. Patahkan argumen itu dulu, dalil itu dulu, baru Anda bisa bicara. Pak Juma, oke lah itu Pak Juma artikan seperti itu. Tapi kan Bible itu kan bukan satu ayat, bukan satu perikop, bukan satu pasal. Dan saling melengkapi, menjelaskan. Masa terlalu sempit kita berpikirnya bahwa Bible itu hanya cuma satu ayat? Cuma kan seorang guru, masa kan memahami metode belajar aja tidak paham? Saya yang tamat SMA bisa. Sekarang Anda bantah aja dulu itu. Ya kan sudah saya jelaskan Pak Juma. Untuk membantah itu, Bible itu bukan hanya satu ayat. Iya, ayat yang lain lagi. Ayat lain yang mengatakan Torah untuk seluruh manusia itu mana? Itu dulu. Saya bacakan, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Apalagi? Yang mana? Mazmur 66. Ini cuman bersorai-sorai, Bang. Bersorak-sorai itu artinya memuji. Pak Juma gini ya. Memuji. Yang dimaksud ini syariat Tauratnya mana? Sujud. Ya kan, kalau kepada Tuhan kita sujud, ya kita tentu menggunakan ajaran-ajaran yang disampaikan Tuhan kepada manusia. Apa ajaran-ajarannya itu? Bisa kita tanyakan tentang orang yang sudah menerima. Siapa yang menerimanya? Mungkin nabi-nabi orang dari Israel. Bagaimana kita mengetahui tulisan para nabi? Mungkin dari catatan-catatan yang dikumpulkan orang-orang Israel. Nah sekarang begini Bung, fenomena yang ada ketika Anda pandai membaca Bible di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, mau Anda kemanakan teman-teman Kristen yang tidak bersunat? Mau Anda kemanakan itu? Ini kan perintahnya, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang daging kulupnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Nah, kemana mereka harus pergi orang yang tidak bersunat ini? Kemana mereka harus ibadah? Begini Pak Juma ya, kita tidak bisa mengintervensi ya kan penafsiran orang. Saya tidak suka seperti itu. Ini dalilnya. Dengar dulu Pak Juma, dengar ya. Dalil bisa ditafsirkan berbeda-beda oleh orang-orang yang berbeda. Jangan ditafsirkan. Ini dalil sudah sangat nyata ini. Oke, gini ya, saya dengar ya. Pak Juma, sebuah ayat ya, sebuah narasi bisa dipahami orang berbeda-beda. Oleh karena itu saya kalau diskusi itu tidak seperti Pak Juma harus mengait-ngaitkan orang lain. Kita berdiskusi kita aja antara iman Pak Juma dengan iman saya, kan enak. Tadi katanya hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Lantas bagaimana? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bersunat? Dia mau ibadah di mana kalau Tuhan melarang mereka masuk ke tempat kudus Tuhan? Hanya umat Islam yang bisa masuk. Bentar. Yang tidak bersunat, saya tidak akan membahas mereka kecuali kalau mereka berdiskusi dengan saya. Maka akan saya jawab. Bukan masalah mereka, ini masalah hukum Taurat. Kan ini masalah hukum Taurat. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tempat ibadah orang-orang Yahudi. Nah, terus kemana mereka? Kalau memang saya nggak tahu mereka kemana. Nah, berarti hukum Taurat itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Bukan, kan sudah saya bilang Pak Juma ayatnya tadi. Ya, kalau bersorak-sorai siapapun bisa. Ini terkait dengan syariat.
Kan sudah saya bilang, cara bersorak-sorai dan sujud itu kan ada aturannya. Nah, sekarang Anda bersorak-sorai, bisa nggak mereka masuk ke dalam rumah ibadah untuk sujud menyembah kepada Hasem? Mereka lagi. Pak Juma mau bertanya saya atau mereka? Orang-orang yang tidak bersunat, katanya tadi untuk Iya, semua orang kan? Udah, saya gini loh Pak Juma. Pak Juma nggak usah menggiring saya untuk membenci orang lain, jangan. Itu namanya tidak baik. Apa ini? Siapa yang memerintahkan Anda membenci? Anda mengatakan hukum Taurat Narasi itu Pak untuk Juma, seluruh manusia. Narasi Pak Juma, dengar ya, narasi Pak Juma ke mereka untuk mereka itu sudah penggiringan. Pak Juma sadar nggak? Loh, Anda yang dong mengatakan, seperti itu. Anda jangan menghindar. Anda mengatakan Bukan, hukum Pak Taurat Juma itu sudah sepertinya kebiasaan yang lain, ingin Aduh, memecah belah. Sakit Anda ini. Memang Bukan. nyata Al-Quran Pak Juma mengatakan nggak sadar itu nggak? Anda ummi. Makanya begini Pak Juma ya. Loh. Ketika saya berdiskusi dengan Pak Juma, saya tidak pernah mengait-ngaitkan tentang mazhab-mazhab yang lain. Saya tidak Apa mengatakan sih? Siapa yang cerita bagaimana- mazhab? Bung, Dengar Anda yang dulu, mengatakan hukum dengar. Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Orang Yahudi di dalam Yehezkiel 44 nomor 9 diajarkan oleh Tuhannya, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tempat kudus mereka. Mana buktinya kalau untuk semua? Sementara hanya yang bisa masuk ibadah hanya yang bersunat. Ayo. Ini Pak Juma ya. Nah, kan? Karena ada tulisan ini di sini, makanya saya sunat. Supaya saya bisa masuk beribadah. Ya, bagaimana dengan mereka yang tidak bersunat? Nah, kan? Kalau bagaimana mereka itu, saya bukan nggak tahu Pak Juma bagaimana mereka. Kenapa Anda tidak berbicara terkait dalil yang melarang mereka? Supaya Anda tahu bahwa ternyata hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kenapa Anda sembunyikan itu? Kalau saya sembunyikan, saya bukan menyembunyikan. Karena teman-teman yang lain mungkin punya pendapat lain. Anda lebih percaya ke teman-teman Anda daripada yang Loh, tertulis di kitabnya orang Yahudi. Pak Juma kok mulutnya, lidahnya kok berbelit-belit. Loh, Anda percaya yang ada tertulis atau Anda percaya kepada ini? Ke orang Gurunda kok susah kali paham. Loh, kita berbicara. Bung, ini kita berbicara dalil. Dalilnya mengatakan boleh atau tidak orang yang tidak bersunat masuk ke tempat kudusnya Tuhan? Boleh atau tidak? Menurut dalil. Menurut dalil yang saya kan saya sudah jelaskan. Menurut dalil yang Pak Juma baca itu, saya merasa itu harus dilakukan. Sehingga 8 hari anak saya nanti harus saya kerat kulit katanya. Udah ya. Terus? Karena merujuk kepada ayat ini, gitu. Terus? Tapi kalau nanti ada orang lain yang berpikiran berbeda dengan saya, tentu saya tidak boleh memarah-marah mereka atau memaksa mereka, kan? Oke. Nah, sekarang kalau mereka tidak bersunat, lantas Anda ditanyai, Anda perintahkan kepada dia, dia akan bertanya, mana perintahnya untuk saya bersunat? Loh, saya kan tidak mempertanyakan mereka. Nah, itulah makanya saya katakan, mana dalilnya hukum Taurat itu untuk seluruh manusia? Anda nggak bisa tunjukkan, bukan? Kan tadi sudah saya bilang, Mazmur. Mazmur itu cuma bersorai-sorai, menyanyikan Kidung Agung. Ini yang saya maksud. Kalau misalnya orang-orang yang tidak bersunat mau ibadah, kemana mereka? Gini. Pak Jumadar ya, ini kok susah kali mengajari seorang Gurunda ini. Lo mengajarin. Gini. Harusnya Anda mengatakan, kok susah kali lari dari Bang Suma, berkelit dari Bang Suma. Harusnya Anda bilang gitu. Kita bicara dalil, Bung. Bicara dalil, jangan asumsi, Bung. Mengajar seorang Gurunda ini. Memang ini susahnya. Kalau dia sudah merasa Gurunda susah. Makanya dipotong-potong begini dia. Kan saya sudah bilang tadi, untuk bersorak-sorai itu, untuk memuliakan Tuhan itu, kan banyak hal-hal yang harus dilakukan. Saya aja yang punya akal budi, saya paham. Bagaimana cara bersorak-sorai memuliakan Tuhan? Bagaimana caranya menyembah Dia? Tentu saya akan mempelajari, menelisik, menelusuri tata cara. Itu kan pribadi saya, dan saya temukan sebuah kitab yang namanya Bible, ya toh. Saya pelajari, saya buka pelan-pelan gitu loh. Oh ini kan gitu. Semakin mendalam. Jadi kita pahami begitu loh, Pak Juma, cara berpikir kita. Tetapi ketika saya beribadah ya, saya tidak akan berbicara untuk menyinggung keyakinan orang lain. Saya nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena ya agama itu tidak boleh dipaksakan. Ya toh? Makanya setiap saya bolehlah Pak Juma tanya ya, Pak Juma telusuri. Saya tidak pernah, hampir tidak pernah lah ya, hampir tidak pernah mempertanyakan tentang keimanan Islam. Kecuali kalau disuruh. Saya di sini hanya untuk menjelaskan keyakinan saya gitu loh, supaya kita
Dengan kalau Pak Juma nanti mengerti keyakinan saya juga paham keyakinan Pak Juma, kan bisa terjadi sebuah keharmonisan itu kan. Oh, Pak Juma rupanya begini, saya begini, kan enak. Bukan malahan kita saling membentur-benturkan. Loh, kau kok begini, kau kok begitu, kan nggak boleh seperti itu harusnya. Saya bicara dalil, Bung. Iya, kan sudah saya bilang Pak Juma, dalil itu kan bisa dipahami orang berbeda-beda pendapat. Oh gitu. Iya. Pertanyaan berikutnya Pak Juma. Iya, ini nih. Mazmur 147 nomor 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ya. Mana kepada seluruh manusia? Tunjukkan ke saya. Nah, Ya. saya udah baca deh ya. Gini. Siap. Semangat Pak Ginting. Semangat. Mazmur 147 ya. Saya pun suka itu ayat. Ya, nomor 19. Ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Perhatikan ya, memberitakan firman-Nya. Ya toh? Jadi firman itu diberitakan kepada Yakub, bukan dilarang untuk bangsa lain. Nggak ada ya, nggak ada narasinya seperti dia. Hanya dia memberitakan ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Oke ya, hukum-hukum udah jelas. Artinya Israel itu adalah satu bangsa yang dipilih Tuhan untuk menerima firman-Nya. Perhatikan ya. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Perhatikan. Artinya bahwa Tuhan hanya memberikan perintah dan hukum, ya, hukum-hukumnya kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan tidak pernah melarang, jangan kau beritakan kepada orang lain. Nggak ada. Gitu? Artinya yang menerima itu pertamanya sama seperti seorang nabi, Pak. Seorang nabi juga menerima firman Tuhan, gitu? Tetapi bukan artinya lalu dia mengkongkong sendiri. Dia akan memberitakan. Ya, paham ya? Ini sangat jelas ini. Artinya bahwa Tuhan semesta alam hanya memberitakan firman-Nya dan ketetapan hukumnya kepada hanya bangsa Israel. Kenapa? Agar firman-Nya itu jangan nanti tumpang tindih, bertabrakan. Jadi hanya satu orang saja. Ya, enggak lah. Ini ya oke lah asumsi ya. Inilah pendapat yang saya pahami. Makanya itu dia nggak akan asumsi kepada kan? bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena nanti diceritakannya kepada bangsa lain, kalau ada nanti perselisihan, ini akan jadi pertikaian yang tidak berkesudahan. Jadi asumsi aja supaya tidak bertikai. Bukan, maksud saya begini ya. Kan ketika firman itu diberikan, kan kalau satu bangsa ini, bangsa sana lagi dikasih, bangsa sana lagi. Ini kan nanti bisa menimbulkan sebuah pertikaian dan perbincangan yang tidak selesai. Oleh karena itu, Tuhan konsekuen. Dia hanya memberikan kepada satu kaum aja. Supaya kaum inilah nanti yang akan memberitakan kepada seluruh bumi. Dan agar seluruh bumi sujud dan menyembah kepada Tuhan. Mazmur 66, ayat berapa tadi itu? Panjang banget Pak artinya ya. Ya harus dijelaskan begitu dia Pak. Harus Iya, detail artinya kita. panjang. Panjang artinya, padahal bahasa Indonesia loh. Iya, itu harus jelaskan gitu. Makanya saya bilang kan memahami sebuah ayat itu kan bisa berbeda-beda, Pak. Siap, 86 Pak Ginting. Semangat Pak. Padahal sudah jelas sekali loh, Pak, di situ. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan dipelintir dalilnya, Abang. Jadi begini Pak Juma. Ayat ini saja kita sudah berbeda memahaminya kan? Iya, ini hukum-hukumnya tidak dikenal oleh bangsa lain. Iya. Artinya begini Pak Juma. Kalaupun nanti ada bangsa lain yang mengatakan ya bahwa ini hukum Tuhan, ini sudah terbantahkan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan hukum-hukum Tuhan tidak dikenal bangsa lain. Jadi kalau ada nanti bangsa lain yang mengatakan ini berasal daripada Tuhan, terbantahkan dengan ayat ini, itu loh maksudnya. Kenapa? Jadi jangan ini ada kan, bangsa lain ya, jangan ada bangsa lain yang mengatakan dia mengenal hukum Tuhan apabila konteks daripada ayat ini. Jelas ya? Ya jelas, emang jelas hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel untuk siapa? Untuk Bani Israel. Jadinya kalau kita ingin belajar firman Tuhan menurut ayat ini ya, kita bahas ayat ini, kita harus ke bangsa Israel, jangan ke bangsa-bangsa yang lain, gitu loh maksudnya. Bagaimana mau ke bangsa Israel sementara hukumnya untuk hanya mereka?
Iya, hukumnya kan diberitakan secara khusus kepada mereka, supaya terus kita di datang kepada mereka untuk menanyakan hukum Tuhan. Mana hukum gitu kan? Nenek mungkin. Jangan jadi budak, jangan jadi budak mereka. Itu hukum untuk mereka. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yang diutus untuk non-Israel itu Bapak Paulus. Oke, ini sudah terjawab ya. Sudah terjawab ya, Mazmur 147 ya, sudah terjawab ya. Oke, kita sekarang beralih ke Matius 25 ya. Oke. Kok Matius 25? Ya tadi kan Pak Juma tadi yang bawa jalan dari Matius berapa tadi? Matius 4 berapa tadi? 24. 24. 15, Ya, Matius 24, 15. Ya, kita enggak apa-apa, saya ikuti kan saya sudah janji, saya akan menjawab semuanya. Matius 14 Matius 24 berapa tadi? 24, 15. 24 15. Iya. Matius Kok enggak ada 24 15? Matius ini 15, bukan 24. Iya, 15 24. Matius 15 ya. Matius 15 24 ya. Tapi begini Pak Juma ya. Saya ini tentu akan menjelaskan apa yang saya pahami ya. Nah, jadi berarti Anda tidak menjelaskan, Bang. Anda mengaburkan sesuatu yang sudah jelas. Gini, sebentar. Saya bukan mengaburkan, makanya saya awali dari awal ya. Saya menyampaikan, dengar. Kalau mengaburkan itu begini, kalau mengaburkan itu sesuatu yang saya pahami, tidak saya sampaikan dengan benar gitu loh. Melenceng dari apa yang saya makanya ini yang menjadi dasar pijakan ini bukan pemahaman Anda. Yang menjadi dasar pijakan ini kitab yang Anda gunakan, bukan ya iya. Kitab yang digunakan ini kan paham Anda yang menyeleweng dari data. Gitu. Ini Pak Juma ya. Saya adalah seorang debater muda. Paling diskusi saya baru berapa bulan aja lah atau ya. Saya rasa Pak Juma sudah jauh lebih lama dari saya gitu loh. Ya, dari 2009. Ya, oleh karena itu begini, saya tidak pernah berpikiran bahwa seseorang itu kita menjelaskan itu niatnya jelek. Tidak saya pikir, saya tidak pernah berpikiran seperti itu. Yang saya curhat, Bang. Ini aja deh. Bukan, ini bukan curhat. Ini bukan curhat. Nggak terima curhat. Nggak, sebentar. Ini maksud saya supaya kita ke depannya kita harus berpikiran positif. Contohnya begini, orang ini menjelaskan ini loh yang diketahuinya. Begitu aja. Oleh karena itu dari awal sudah saya bilang. Kenapa? Kan dari awal sudah saya bilang sama Pak Juma kan, bahwa sebuah ayat bisa dimaknai berbeda-beda oleh orang-orang yang berbeda. Makanya di sini saya akan katakan bahwa tentang ayat ini akan saya jelaskan berdasarkan apa yang saya pahami. Benar Pak Juma ya? Ya, oke. Silakan. Ya, oke. Nah, ini ambil aja langsung Matius 15 ayat 24 ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, ya. Gitu ya. Nah, ini saya tanggapi secara physically ya, secara physically memang Yesus hanya di tengah-tengah umat Israel. Dia tidak perlu ke Indonesia, ke Amerika, ke India dan ke lain-lain. Tetapi saya bilang tadi dari awal. Tetapi Bible tidak terdiri hanya dari satu ayat atau satu perikop. Makanya ketika Yesus telah menyelesaikan tugasnya, apa katanya? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi artinya kita tidak boleh terpaku hanya pada ayat ini saja. Memang secara physically dia memang hanya untuk Bani Israel. Tetapi secara pengajaran dia menekankan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ajarlah mereka. Dan Pak Juma ya, jelas. Itu penjelasan saya. Tapi kalau kita berbeda nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Nah, ketika Anda menggunakan untuk membatalkan data pemberitahuan Yesus, Anda mengambil Matius 28 nomor 19 dan seterusnya. Anda harus tahu bahwa Matius 28 itu hanya sampai data nomor 15. Begini, tapi kenapa saya temukan bahasa Yunaninya sampai 28? Kok 28? Ada, saya punya aplikasinya sampai 28 itu. Matius 28 itu berakhir di data 15, Pak. Enggak, saya punya bahasa Yunaninya di aplikasi, saya lihat itu sampai saya lihat ya. 20.
P20? Iya. Nah sekarang coba Anda lihat tuh di data nomor 15-nya apa yang dikatakan tuh. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi berita yang tersiar sampai sekarang ini harusnya tentang tentara upahan, bukan tentang pemerintah Injil kepada seluruh bangsa. Tapi di sini maksudnya Pak Juma ya, di sini di aplikasi yang saya temukan ya, bahwa Matius 28 itu sampai yang ke-20. Bahkan bahasa Yunaninya begini di 20-nya. Di diskos autor stereopas ya, pas idou ego metasu aiming. Ito, ngapain kau Ito? Rusuh pula ya orang ini. Lanjut Bang Ginting. Nah, itu yang saya terima. Tentu saya terima, ya saya pelajari, saya pahami, saya akui, saya imani. Iya bang, itu dimaklumi bang. Anda kan menggunakan kitab lain. Nah sekarang kalau Anda cermati, menurut pakar Bible itu sendiri, sampai gelar profesor, mereka sepakat bahwa Matius 28 itu hanya sampai nomor 15 saja. Oke. Nah kemudian nggak masalah. Saya rasa nggak masalah. Dia mengatakan demikian sampai situ ya nggak masalah. Itu kan urusan di mereka kan. Oke, nah sekarang saya ikuti maunya abang. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Boleh nggak saya bertanya, di mana Yesus memerintahkan menuhankan dirinya? Oke, menuhankan dirinya ya. Iya. Yesus kan mengajarkan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Oke, itu udah klop ya sampai situ. Iya. Sekarang mengapa umat Kristen ya atau saya menuhankan Yesus gitu ya? Mengapa saya menyembah Yesus gitu kan? Saya menyembah Yesus karena saya meyakini dari segala hal-hal yang dilakukannya yang tertulis dalam Bible merujuk kepada ketuhanan, keilahian. Begitu loh. Ini kan masalah iman ini kan berdasarkan keyakinan yang meresap ke dalam jiwa kan. Suatu keyakinan yang kita lihat, lalu kita pahami, kita selidiki, kita telisik, lalu dia meresap ke dalam jiwa, itu menjadi sebuah iman. Nah, iman saya merasakan seperti itu. Sehingga saya wajar menuhankan Yesus di dalam diri saya. Lalu tentang menuhankan. Kalau menuhankan itu kan banyak orangnya. Ada orang menuhankan umpamanya matahari. Ada orang menuhankan bulan. Kalau kita tanya, mengapa Anda menuhankan matahari? Pasti dia punya alasan tertentu. Begitu juga orang yang menuhankan umpamanya bintang. Atau menuhankan sesuatu. Pasti mereka punya alasan-alasan. Sehingga ketika saya menuhankan Yesus, saya memiliki sebuah alasan. Alasan itu saya baca di dalam beberapa narasi yang tertulis dalam Bible gitu loh Bang. Iya, tapi kan Yesus gini Bang. Yang pertama di data nomor 20 tadi yang saudara gunakan. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, kalau tidak ada perintahnya menuhankan dirinya, berarti pernyataan Yesus dalam Matius 15 yang tadi di nomor 9, percuma mereka menghormat kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Oke, saya jawab Bang ya. Gini, salah satu yang diajarkan Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Lihat, ini ada permainan akal di sini, penafsiran ya, pemahaman. Ya toh? Oleh karena itu sudah saya jelaskan tadi kan, itu Bang Juma pasti tahu itu ayatnya Matius ya, Matius 22 ayat 37 ya, pasti. Oleh karena itu makanya saya bilang, ketika saya menuhankan Yesus, saya menggunakan iman saya, akal. Kan tentu kita kan harus menggunakan akal dulu baru beriman. Makanya ketika saya menggunakan akal, saya baca narasi-narasinya, kemudian saya pahami, saya yakini, lalu saya imani, meresap gitu loh. Jadi di situ Bang, ada perintah menggunakan akal untuk beribadah kepadanya. Justru itu yang jadi tanda tanya. Kalau Anda menggunakan akal, berarti narasi yang dibangun oleh Matius 28 nomor 20 ini harus berdasarkan perintah Yesus. Iya, perintah Yesus kan menggunakan akal budi tadi, Bang. Kalau tidak ada perintah Yesus menyembah dirinya lantas disembah, itu akal-akalan namanya, Bang. Ya, sebentar gini ya. Tentang perintah satu menggunakan akal, ya toh. Walaupun narasinya secara eksplisit
tidak bisa ditunjukkan seperti yang Pak Juma mau, gitu. Tetapi saya punya metode lain, pola lain untuk memahami siapa Yesus itu, gitu loh. Artinya begini, ketika kita memahami seseorang ya, dia kaya atau miskin, bukan hanya sekedar perkataannya. Perkataannya itu kan belum tentu pasti, gitu loh. Oleh karena itu, yang paling penting sebenarnya untuk mengetahui dia kaya atau tidak harus melalui penyelidikan. Ya, pemahaman gitu loh. Banyak nanti orang yang mengaku kaya, kan belum tentu semuanya kaya. Apakah setiap orang yang mengaku kaya harus kita yakini dia orang kaya? Kan tidak. Tetapi meskipun dia tidak mengatakan dia kaya, tetapi kalau kita lihat keadaannya, ya kan, kita kenal keadaannya bagaimana, baru kita bisa nyimpulkan dia kaya. Sama seperti ini Yesus. Meskipun Yesus secara eksplisit tidak pernah mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku, atau dia berkata aku bukan Tuhan dan jangan sembah aku, itu saya abaikan dulu. Ya, karena secara eksplisit tidak ada seperti itu. Saya lihat aja sejarahnya, karena historisnya tertulis dalam Bible. Enggak lengkap. Ya, oke. Masalah lengkap atau tidak, oke. Tetapi begini, sebentar. Walaupun tidak lengkap menurut beberapa bagian orang, tetapi saya sudah merasa cukup, ya. Beberapa narasi yang terdapat di dalam Bible itu saya sudah merasa cukup untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Enggak make sense. Oke, baik. Kalau tidak salah, saudara dulu yang bernama Ginting Asumsi, betul? Tadi pagi. Dulu gini Pak Juma, gini. Bentar gini ya. Iya. Sebenarnya Ginting itu kan marganya istri saya, ya. Kalau yang asumsi kita, abang. Bukan, asumsi itu dulu ada gini Pak Juma. Ada dulu yang menambah-nambahkan. Berasumsi aja udah buat aja nama Ginting Asumsi katanya. Nah, oke, supaya tidak berasumsi. Ingin menjelaskan ya sebentar. Asumsi itu bukan sesuatu, menurut saya bukan sesuatu yang jahat ya, bukan. Asumsi itu kan kalau kita KBBI-nya itu kan dasar sebagai eksegesis. Ya. Bukan eksegesis. Asumsi itu adalah sesuatu yang kita yakini walaupun itu belum final ya. Karena asumsi kan bisa salah, bisa benar ya. Bisa benar, bisa salah gitu asumsi. Tapi bagi saya nggak apa-apa asumsi. Kayak Bang anak Medan ini kan asumsi. Dibikinnya anak Medan, padahal dia anak Lubuk Pakam. Medan ke Lubuk Pakam aja pun 2 jam. Medan Lubuk Pakam itu kalau di Ketapel sampai loh. Nah itu Pakam bukan Medan. Beda. Jauh, itu masuk Sumatera Utara. Ke Medan aja pun masih jauh. Bilang anak Medan. Ya udah besok aku ganti jadi anak Pakam. Iya memang harus itu. Ya oke, nanti ganti ya. Bang Ginting, Anda kan dari tadi tuh mengatakan perintah Yesus, ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat di Matius 7, yang diusir Yesus ini kan jelas tuh. Orang-orang yang menyeru Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Bermujizat, bernubuat. Nah, apa sebabnya mereka diusir menurut data itu? Saya jelaskan Bang ya, gini. Ya. Matius 7. Ini sebenarnya cik ini kalau sama Pak Juma ini diskusi. Tapi kalau dia tadi nggak makan apa tadi abang tadi awalnya? Kambing 2 ekor Bang. Oh berarti sekarang udah turun ya? Oke, dua ekornya berarti ya dimakan. Oke, saya setuju. Karena 2 ekor. Ya buntutnya aja, sok buntut namanya tuh. Oke. Udahlah lanjut, gak usah banyak tanya kok Bang Ginting, lanjut aja, tanggapin aja. Banyak kali tanya. Cuma tengok. Mereka yang apa? Mereka yang gregetan kita yang diskusi juga. Mereka makan kambing juga, kambing jantan yang mereka makan tadi. Mereka gregetan dia. Ini pemahaman saya ya. Kita baca dari 21-nya dulu ya. Iya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak yang di sorga. Pada hari terakhir, ya pada hari terakhir kita nggak tahu hari kapan itu ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Lanjut ayat 3-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini maksudnya begini, yang saya pahami. Karena pada hari-hari terakhir nanti ya, banyak orang yang menggunakan nama Yesus, itu tertulis dalam Matius 25 ayat 4 ya. Banyak orang menggunakan. Jadi orang-orang ini merasa bahwa itu memang Yesus yang sesungguhnya. Bisa saja nanti ada yang merasa bahwa dia bermimpi dan sebagainya ya,
menggunakan nama. Dan di dunia ini sudah banyak yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah Yesus. Sama seperti Lia Eden ya, dan lain sebagainya banyak. Tetapi ironisnya ada juga yang percaya bahwa itu benar dia Yesus gitu. Lalu dia mengikuti. Lalu dia melakukan banyak mujizat. Kenapa saya bilang bisa melakukan? Karena bukan apa-apa. Iblis juga bisa menyamar jadi malaikat terang. Gitu? Berarti iblis juga bisa memberikan sesuatu kuasa untuk mereka melakukan sesuatu keajaiban. Gitu. Dan orang-orang yang menganggap bahwa yang mengaku Yesus itu adalah Yesus, tiba-tiba pada hari terakhir terkejut. Kenapa? Saya yang menyembah Yesus, tiba-tiba kok saya ditolak? Ternyata ini masalahnya kasusnya. Orang-orang itu, Udah kusut ya kan, orang-orang itu percaya kepada sesuatu yang mengaku Yesus tanpa mau mempelajari lebih dalam tentang Bible mungkin ya, menurut saya. Begitu loh Pak Juma. Udah kusut ini, Bang. Ya, harusnya nama abang nggak ganti kemarin itu, tetap aja Ginting asumsi. Gini loh bang, Lanjut, gini loh bang, lanjut. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Jadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa itu tidak diusir oleh Yesus. Nah sekarang ketika Anda mengatakan Anda menyembah Yesus tanpa ada perintah dari Yesus, tanpa perintah juga dari Bapa, Anda mimpi untuk mendapatkan keselamatan itu dari mana dasarnya? Kan harus sesuai dengan kehendak Bapa. Kehendak Ya. Bapa tidak ada satupun yang dia uraikan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru agar manusia menyembah utusan. Itu nggak ada bang. Oke, gini ya. Ini harus kita clearkan lagi, luruskan. Ya, clear Samsil. Yesus adalah Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Wih, Itu yang saya pahami. Mampus sudah. Jangan mampus itu, Bang. Karena begini, ya. Tuhan kami itu terdiri dari beberapa sebutan di dalamnya. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu kami imani adalah Tuhan. Jadi ketika Bapa mengutus logosnya ataupun putranya yang kemudian dikenal juga sebagai anak putra, sebagai anak Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai Mesias, dia ketika mengutus sang logosnya ke dunia, logos ini kan tetap Tuhan kami juga, karena dia adalah bagian daripada diri Tuhan itu kan. Nah, itu makanya saya bilang ketika saya membaca ayat-ayatnya itu harus saya pahami pelan-pelan gitu loh. Makanya saya bilang utusan itu kan adalah suatu pekerjaan, ya kan? Suatu pekerjaan yang dikerjakan. Itu kan melaksanakan pekerjaan. Utusan itu adalah yang melakukan pekerjaan. Itu kan utusan. Saya rasa seperti itu bang penjelasannya. Mungkin ada tanggapan dari teman lain. Saya sakit kepala ini bang. Coba nunggu itu kita sapa dulu. Bang Anfen setuju? Agama Anfen juga bang? Bang Anfen setuju? Ya, assalamualaikum. Oh, Oh Islam. Yang Kristen aja bang naik. Ini Pak Kristen. Juma. Pak Juma minta sama Kristen. hostnya tuh. Tadi Halo, udah ya, ditunjukkannya halo. bodrek itu, bodrek. Anfen ya, agama Anfen Jadi ya. begini Bang Ginting. Ya silakan bang. Pertama, Begini. Yesus ini Saya tidak pernah tambahkan sedikit menyatakan ya. dirinya bahwasanya Apa dia mau nambahin Tuhan apa? gitu. Dia Gini. tidak pernah menyatakan dirinya dia Tuhan. Lalu siapa yang menyatakan Tuhan bagi Yesus dan wajib Gini. sabar Bang, wajib mendengar apa perintahnya Yesus kan begitu. Nah, itu terbantahkan di Markus 7 nomor 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi menyatakan Tuhan ya mengikuti perintahnya itu kata si Paulus bang. Paulus ini manusia. Kapan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Oke, saya jawab ya. Enggak bang Ginting, bang Ginting tahan dulu deh. Banding ganti aja lah, dilanjut apa bang Ginting, bang Anfen aja dulu. Bang Anfen. Enggak, ini Anfen kan mau pertanyaan ditanggapin, Bang Anfen. Gini, Bentar Bos, itu bentar. pertanyaan Bang Ini- Ginting bentar. ini oke lah satu pertanyaan ini saya selesaikan, nanti lanjutkan Pak Adven setuju ya. Iya, nanti Adven sama saya aja bisa. Oke, gini, maksud saya begini. Kalau memang Yesus tidak pernah berkata akulah Tuhan dan sembahlah aku, sebenarnya ada juga kata-kata yang harus kita gunakan juga. Yesus tidak pernah berkata aku bukan Tuhan dan jangan sembah aku. Kayaknya clear ya. Sebenarnya ini nggak perlu dibahas kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau Yesus secara eksplisit tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan, ya, dia juga
tidak pernah mengatakan aku bukan Tuhan dan jangan sembah aku. Ada bang, Mana? ada bang, Di mana? ada bang. Di mana? Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 5. Yohanes 12 nomor 49. Yohanes 5 ayat 30 ya. Yohanes Aku tidak 5 dapat nomor berbuat apa. Dengar dulu. Yohanes 5 30 ya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri kan. Itu kalimatnya kan. Di situ tidak ada narasinya aku bukan Tuhan. Loh. Itu Ya, udah nggak jelas ada. Tuhan itu maha berkuasa, Bang. Ini nggak Enggak, itu bisa kan berbuat Bapak sudah apa-apa, bukan berasumsi. Tuhan. Berarti abang Loh, sudah berasumsi. yang berasumsi Kita kan siapa? eksplisit. Sekarang Tadi gini, kan sekarang berbicara gini. tentang kalimat Apakah Tuhan, eksplisit. Abang, apakah Tuhan maha berkehendak? Gini, saya kasih masukan sedikit ya. Ya, silakan dilanjut sahabat banyak juga Muslim. nggak apa-apa. Saya nyimak, Bang, saya nyimak. Ini Pusing menurut saya, pandangan oleng saya, oleng. Ini nih Pak Bura, ini nih Pak Bura. tuh. Setiap muslim di Indonesia, setiap muslim di Indonesia tidak akan pernah menerima Bible yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Oke, bagaimana saya bisa menerima? Para Dengar dulu. pakar, para pakar yang ahli Al-Quran telah menerima Yesus sebagai Tuhan, bukan belajar dari Bible. Ya udah, sekarang saya Tetapi tanya kamu. Yesus itu Kitab datang yang kau sendiri, pegang. seperti Muhammad Kece, Iya. Saifuddin Ibrahim, Iya. dan pakar-pakar Islam. Iya, Arab pun makan itu saya Saiful Ibrahim kau udah ditangkap itu FBI. Nih saya tanya Mana kau ada sekarang. pakar itu? Pakar Saya Islam tanya kau katanya. sekarang. Kitab yang kau pegang itu kitab kanonik. Pertanyaannya, oke? Sekarang Hei, tidak dengar dulu, akan pernah kalian memahami, gitu diam loh. dulu. Kitab yang kau pegang itu kitab Saya kanonik, jelaskan kitab pun kanon. sampai Tidak bisa kau jelaskan tidak tanpa akan tahu pernah pertanyaan saya kamu apa. pahami, gitu. Saya Karena kamu tanya tidak dulu, mengimani. kitab yang kau pegang itu kitab kanonik, kitab yang dikanon, kitab yang dicampur aduk. Pertanyaannya ada dua. Siapa yang mengizinkan untuk mengkanon itu kitab? Dan nabi siapa yang membawa? Coba kau jawab. Kami di sini tidak butuh Kristen yang pintar, tapi kami butuh Kristen yang jujur. Coba kau jawab sekarang. Siapa Tuhan yang mengizinkan itu untuk mengkanoni kitab kau? Tidak ada. Kamu Oke, tidak akan pernah selesai mengerti. perdebatan. Kamu tidak akan pernah mengerti kalau Bikin kamu saya mau mengerti. berdebat Bikin pada saya mengerti. pada ahlinya. Sudah 4 pendeta saya bikin mualaf. Alamat saya Jagakarsa nomor 6. Nama saya Idul Bestam. Dan banyak pun para ustadz yang murtad gitu loh. Mana? Kasih tunjuk saya, temuin ke saya ustadz itu. Ustadz yang kau ngomong itu yang udah ditangkap FBI, orang sesat juga kok. Kita juga bersyukur kok orang seperti itu murtad. Kelihatan dungunya. Tidak ada beritanya. Jelaskan pertanyaan saya. Jelaskan pertanyaan saya. Orang bertanya itu dijawab, bukan bernarasi kemana-mana. Kau ini pintar apa tidak jujur? Jangan dua-duanya kau makan semua. Sudah Kristen sesat pula kau. Coba Kristen Saya aja, bilang, nggak usah kamu sesat. tidak akan pernah mengerti. Coba Kamu berikan saya kemanapun pemahaman. saya Coba kasih berikan pemahaman. menurut Sebut pandangan nama semua nabi siapa yang Kristen. membawa kitab kau? Nabi siapa yang membawa kitab kau? Sebut nama nabi siapa dan siapa yang Sedangkan mengizinkan di untuk dalam mengkanon. hukum Tidak usah pindah-pindah. Jawab coba. Saya pakai ilmu pendeta kau ini. Kalau debat, kalau udah mulai kalah debat, ngerocos saja terus sampai lawan kau kalah. Begitu ilmu pendeta kau. Asal kau tahu. Pendeta mengajarkan kalau kau debat agama dan lawan kau sudah mulai menang, teruslah kau merocos. Biar kau menang. Sampai teman debatmu kalah. Coba kau jawab sekarang pertanyaanku. Tidak usah bernarasi kemana-mana. Hah? Heu. Ada lagi yang mau diomongin Bang Andre? Jawab. Ya itu dari saya masukannya seperti itu. Bukan maksud Anda cuma tidak ada mengasih masukan. pertanyaan, Berarti Anda tidak salah ada masukan. tempat. Tidak termasuk. Ya, Biarin ini itu. lintas agama. Biar dulu. Ahli. Biar, Saya ya Oke. udah kalau bukan ahli turunlah kau. Bagus. Oke, Gurunda maaf ya Gurunda ya. Maaf Bang Cinta Tolong Kolawat. ambilin mama coklat dong. Tiba-tiba coklat kau minta. Siapa yang minta? Oh, astagfirullahaladzim. Buhor. Sama tempatnya dong. Sama Preman tempatnya. amplas. Preman amplas. Buhor, Apa? preman amplas. Apa? Kasih Bang Jima itu bodrek yang tadi. Dia pusing kepalanya katanya. Sip ma babam. Baik, Bang Juma ngerti gak itu aku bilang apa? Gak ngerti dia, udah diam aja, kita aja yang ngerti.
Halo, selamat malam si naga jenggot. Halo, selamat malam si naga jenggot. Sip Babami. Halo, selamat malam si naga jenggot. Sekali lagi Anda tidak menjawab saya turunkan. Halo, selamat malam si naga jenggot. Ya mungkin gini Bu Host, mic-nya mungkin salah, tapi dia sepertinya mau bersuara dia tuh. Halo, selamat malam. Halo. Bikin malu si naga kah? Wapu si naga. Wih, sama-sama si naga ini. Oke, selagi nunggu-nunggu Kristen yang agak-agak jujur, silakan lanjut. Udah bisa tuh ngelek katanya. Bisa. Halo. Le si naga. Bang Agak Jenggot. diperbaiki dulu jaringannya, perbaiki. Jangan-jangan di mute-nya, enggak di mute dia punya. Enggak di mute. Udah aku turunkan tapi dia belum turun loh jaringan aku ya. Oh, berarti jaringan. Memang biasa lah. Jangan-jangan kuota host ini pakai kelewang dia ngambil ini. Si Babam. Tahuan itu terbongkar. Oh iya. Dia turun. Lanjut. Makanya Bu host, Bunda host, kalau punya kuota itu atau wifi itu jangan pakai kelewang. Babami mah nyon mar wifi udah pasar nokos ya non. Oh, mau lemar wifi, Asik mah lanjut. Halo, 1.001 orang nonton. Pakai bahasa planet pula kau. Nang hadong. Lanjut. Ada lagi yang mau naik? Udahlah Bang Mahadewa aja lah naik. Iya, Bang Ginting aja nggak bisa jawab itu. Bang Ginting jujur. Kalau Bang Ginting nggak bisa jawab itu lagi mencari ya Bang Ginting ya. Kitab kanonik itu siapa yang mengizinkan ya Bang ya? Dan siapa yang nabi siapa yang membawa? Jujurlah gitu. Betul. Ini selalu Bang. Tapi semua poin-poin yang tadi Bang Zuma udah tulis udah dijelaskan, Bang Ginting udah catat kan? Asik. Nah, Bang Ginting tuh kayak gini orangnya, kalau diskusi dia catat satu persatu, habis itu dia pelajari. Jadi kalau masih kuat imannya, dia mencari narasi-narasi baru. Iya. Nanti sampai narasinya lemah, udah tobat. apalagi mau dibungkuskan Bang Ginting. Makanya jelas tuh dikatakan Paulus itu, hukum Taurat tidak berlaku lagi bagi mereka. Tapi tadi ada narasinya sendiri tadi, masih bisa dia bernarasi dengan hal itu. Jadi masih kuat imannya Bang Ginting. Tinggal ini aja. Enggak, makanya kita ini kan punya pendapat masing-masing ya. Tapi kalau abang melenceng Bang dari Bible sendiri Bang, Bible Anda sendiri. Bang. Begini. Padahal Bang di Galatia 3 nomor 23 sampai 25 itu dikatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, di 25-nya sekarang iman itu telah datang, berarti Kristus sudah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi Taurat sudah nggak berguna lagi Bang semenjak Yesus itu datang. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Hukum Taurat tadi ya. Okay. Iya hukum Taurat. Jadi yang mengawasi kami sekarang memang bukan lagi hukum, tetapi Roh Kudus. Itu pemahaman kami ya. Enak kali kau, dia Roh Kudus. Roh Kudus apa Roh halus? Pakai CCTV dia. Roh Kudus apa Roh halus? Enak kali. Pakai CCTV. Enggak, karena kan begini. Saya kan menyampaikan tentang apa yang saya pahami tentang Bible saya. Saya jelaskan ini. Tetapi kalau kita dalam hal ini berbeda pendapat, itu ya nggak ada masalah. Oke, aku punya pertanyaan. Bagaimana orang bisa kemasukan Roh Kudus itu gimana? Karena di daku waktu di karismatik, orang kalau itu ya minta didoain sama pendetanya, dia tuh kayak kesurupan. Tapi katanya kemasukan Roh Kudus. Tapi aku melihatnya kayak kesurupan. Itu gimana itu coba? Yang orang kemasukan Roh Kudus itu gimana coba? Ini Roh. saya kan tadi berbicara bukan kemasukan ya, tapi dalam tuntunan pengawasan. Ini kan berbicara dari pengawasan ya. Nah, saya tidak mengatakan saya kemasukan. Saya merasa tidak pernah kemasukan, tapi saya senantiasa diawasi gitu, diawasi. Ya berarti kan jelas Bang, hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi kan Bang? Iya, bukan nggak berlaku Bang, bukan. Tidak berlaku Bang, karena sabar Bang, di Roma 5 nomor 20 ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak.
dan di mana dan di mana dosa bertambah banyak. Di satu kasih Di situ di sana di sana kasih karunia menjadi kasih karunia berlimpah-limpah. berlimpah-limpah. Itu bagaimana, Bang? Ini sebenarnya pembahasannya ini sederhana kalau menurut saya ya. Pelanggaran hanya bisa Apabila hukum Taurat ditambah, Bang, sebentar, apabila Bang. hukum Taurat ditambah di sini Sebentar. katanya, dosa itu sebentar, semakin biar banyak, Bang, katanya. Iya, makanya mau saya jelaskan dong. Oke, Ya. siap. Kesalahan akan semakin bertambah apabila hukum ditambah. Itu sudah jelas ya. Contohnya begini. Ketika hukum itu masih seputaran tentang hanya penggunaan helm, maka pelanggaran itu hanya pelanggaran helm, tidak menggunakan helm. Tapi ketika hukum ditambahkan lagi, helm itu harus SNI, nah itu tambah lagi dia pelanggarannya. Jadi artinya orang miskin punya helm, kalau dulu ya waktu masih peraturan helm aja harus menggunakan helm, itu pelanggarannya hanya satu. Barang siapa yang tidak gunakan helm dia kena tilang, pokoknya gitu kan. Tetapi ketika hukum ditambahkan lagi, penggunaan helm harus yang SNI. Nah, 2 pelanggaran akan bertambah kan. Artinya walaupun dia menggunakan helm, dia masih juga bisa kena tilang karena dia tidak sesuai dengan SNI. Lalu ditambahkan lagi hukum. Walaupun dia SNI harus pakai tali pengaman. Nah, tambah lagi dia pelanggarannya. Tetapi dari seluruh pelanggaran-pelanggaran itu juga ternyata ada diberikan yaitu kasih karunia. Artinya ya orang kesalahan-kesalahan itu akan diampuni dan dimaafkan. Kalau ada Apabila duitnya. ada alasan-alasan yang logis gitu loh. Saya memahaminya seperti itu. Benar ya? Pas kan? Helm ya, tadi Gimana? ngomongin helm Bang ya Jima? analoginya ya. Perlu Ya, moderatnya, maksud Bang saya Jima. menjelaskan bahwa Perlu pelanggaran moderat. akan bertambah, hukum ditambahkan. Assalamualaikum, Bang Dewa. Narasinya itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasinya saudara kita itu udah benar itu. Cuman permasalahannya sekarang adalah daripada kemudian banyak pelanggaran, mending aturan itu dihapuskan. Nah, inilah yang terjadi di Kristen. Dihapuskan semua aturan itu supaya lampu merah boleh ditabrak. Larangan belok kiri yang tadinya tidak boleh sekarang boleh, kan gitu. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi yang tadi helm, tali helm nggak perlu lagi sekarang. Bukan begitu, Bang Jima. Galatia Bukan seperti itu. nomor Enggak 1. loh, Bang. Begitu Maksudnya bang, begini, Bang. begitu bang, begitu, begitu. Maksudnya pakai helm itu kan 5 nomor punya 1. motor. Merdeka, Bang, orang Kristen, Bang, merdeka. Gara-gara Ente itu pakai helm tapi nggak punya motor. bukan pakai helm. Nih Bang Ginting, pakai helm, udah helm gede kan, udah dikancing gitu kan. Tapi pas ditilang lipatan STNK-nya ada cepean, begitu ya. Jadi hukum-hukum itu udah Enggak. lewat Kita walaupun berdiskusinya santai lah, nggak usah kesana kemari. Iya, Langsung iya, titik siap. poinnya aja. titik Kalau masalah poinnya. capek itu nanti kan ada yang merasa kurang nyaman kan, itu kan nanti. Siap Nggak, Bang kalau Dewa Ginting. tertarik begini loh Pak Ginting ya. Dewa ingat waktu Dewa diskusi sama Pak Ginting. Ya, Orang Kristen itu nggak ada yang masuk surga. Itu di mana ingat banget ya. tertulisnya di mana? Bukan tertulis, ini Pak Ginting sendiri yang ngomong. Diskusi sama Dewa. Nah, gini ya. Saya tidak pernah mengatakan orang Kristen tidak masuk surga. Itu keliru. Oh enggak, gini Pak Ginting. Waktu Pak Ginting diskusi sama Dewa, orang Kristen itu nggak ada yang masuk Pak surga. Dewa waktu itu kan mengkick Yang di saya surga kan. itu Pak Dewa kan mengkick nggak ada saya yang kan. nge-kick. Saya nggak pernah nge-kick, bukan jum saya itu. Saya di-kick. Lalu di MDM waktu itu kan, jum waktu saya. MDM-nya mana? Bukan. Saya Iya, tidak punya hak MDM itu untuk nge-kick. langsung. Iya. Tidak punya hak untuk MDM nge-kick, itu tidak langsung punya. menelepon saya Sebentar lagi melalui nih, sebentar. Ya, kuota saya sedikit soalnya ini ya. Pak Ginting mengatakan orang Kristen itu nggak ada semua yang masuk ke surga, semua di luar. Nggak pernah Nah, yang saya di katakan. surga itu Tuhan Bapa. Nggak ngaku lagi. Oh. Ya udahlah, terserah lah. Iya. Oh ya. Ya, oke. Oh, tadi katanya nggak pernah, sekarang iya, gimana? Gini, sorry, saya ini kan manusia ya. Iya. Memang saya pahami antara surga dan dunia baru ya. Dunia baru. Saya
Benar-benar, Madewa, sorry ya, saya maaf, memang saya ini ketika karena banyak beban pikiran tadi. Iya, Ya, benar, umur, benar. Itu. Banyak Saya utang mengatakan ya bahwa yang di surga itu hanya Tuhan. Ya oke ya. Iya. Bagus sih, bagus Apalagi sih. saya. Oke ya, saya apalagi benar. Inilah perlunya kita diskusi itu sehingga diingatkan kembali apa yang kita pernah ucapkan. Kan kita Nah, kadang-kadang betul. terlupakan. Betul. Setuju. Ya benar. Jadi Pak Ginting Nah, memang mengatakan menurut orang saya manusia itu pada akhirnya tidak akan Menurut sampai ke saya. surga. Enggak gini, yang saya pahami lah. Kan itu yang saya pahami ya. Bahwa manusia menurut Bible hanya ada di dalam dunia baru. Di dunia baru itu dunia yang diciptakan yang baru. Sedangkan Tuhan itu adalah surga. Makanya ada sebuah narasi yang mengatakan kota yang turun dari surga ke dunia baru. Bentar dulu Bang Ginting. Ini bentar dulu. Ini ada Kristen mau naik. Siapa yang mau turun? Ya udah Dewa Bang yang turun Ginting aja, jangan. Dewa yang turun aja. Bang Ginting Enggak, jangan. Dewa Bang turun Ginting nggak jangan apa-apa. turun. Dewa Sebentar. denger aja, mendingan ngedenger di bawah aja Sebentar, ya. Bu Hos. Terusin Sebentar aja. aja sama Pak Dewa. Saya Nggak jangan apa-apa, turun. nggak apa-apa. Bang Ginting terusin aja. Terusin aja Dewa. Bang Bang Dewa, Ginting Bang jangan Dewa. turun. Bang Enggak, Ginting sebentar. kalau turun, Sebentar. Bang Ginting Enggak, kalau turun saya- besok kalau naik ke tempatku gak kunaikan. Pilih mana? Saya nggak turun. Saya hanya mohon maaf kepada Mahadewa karena ternyata apa yang diucapkannya benar. Saya yang keliru. Oke Mahadewa ya, sorry ya. Itu saja saya mau sampaikan tadi, Bu Hos. Takut juga kan Bang Ginting kalau gak kunaikan. Aduh, kan aku Waduh. kan. Ini Waduh. Ini saya nih dari Pak apa ini? Dari Halo, Munting selamat ini. malam Talenta Nostra. Waduh. Horas fikum. Horas. Harga boras, marga apa rupanya? Monte Carlo. Munte. Oh, berarti Karo ya. Berarti Bukan. sama Mama Ginting ya. Bukan. Munte kan dari Munte ada. Bukan. Ini Munte Karo apa tuh, Bah? Aku Monte Tonggeng Nari. Botu Toba ya. Berarti orang Sidi Kalang ya. Monte Tonggeng. Orang Sidi Kalang. Tongging kok sih di Kalang ya dekat ya. Tonggeng. Aku Tongging berarti dekat Brastagi ya, Brastagi. Enggak. Iya. Iya. Tongging Sipitu dekat Hutan. Brastagi. Itu masuk Pulau Samosir enggak itu? Enggak ya? Enggak, Tongging Brastagi kayaknya. Enggak lah, Brastagi masih jauh lagi dari Tongging. Tonggeng itu ya. Kabupaten Karo lah. Gimana sih? Oh. Udah, Ya benar kali. dong Brastagi. Ya iyalah, baru Ya udah Tongging kenapa tadi Bang itu Ginting bilang Samosir? perbatasan. Jauh kali Samosir ke Brastagi. Jalannya dari mana ke Ya Samosir kan bisa dari tinggal berenang Amplas. ke seberang. berenang ke Brastagi seberang kapal dari- Samosir. Iya Brastagi kan dari Kabar Jahe, iya kan dari Bibinje. Nah Samosir kan dari Amplas, ya beda jalurnya coy. oh, dari Binjai. Iya, Amplas, kami ya. berbagi danau. Iya. Kami Oke lah, lanjut berbagi, kita berenang ke diskusi. seberang, Oke udah lah, dapat lanjut Samosir. diskusi Bang Talenta. Apa yang mau kita diskusikan? Oke lanjutlah. Bang Talenta apa kabar Bang Talenta? Aman? Alhamdulillah masih anak Ya, khair. Asik. Baik. Mantap. Makin ini aja Bang Talenta nih. Sehat-sehat selalu ya Bang Talenta ya. Ini baru masuk Iya. berarti ya Bang Talenta ya. Iya. Gimana? Mau Halo nanya apa? Ustaz Zuma, guruku. Kabarnya baik Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah masih. Bang Petro bagaimana kabarnya? Sehat? Bihair Aidan. Masya Allah. Baik-baik Wis, juga mantap. Ustaz. Ya, makin mantap. Bahasa Arabnya makin mantap. Bang Petro. Ikutilah pelajar bahasa Arab yang kuselenggarakan setiap pagi. Siap. Anak Aslan. Oke, lanjut. Ya, Iya Bang Talenta, apa yang mau diskusikan? iya. Mau bertanya apa ditanya? Saya biasanya mengikuti irama saja. Yang tadi itu aja, lanjut. Kanonik. Iya. Ya, Iya, Imam. silakan Bang Ibes. Saya nonton dulu. Seru kayaknya tuh. Ya, iya, silakan. Tafadhol guru.
Iya, dirimu lah. Aku Podrex masih pengaruh ini di kepala ini. Masya Allah. Iya, Paramek lanjut. yang lebih ampuh, Tuan Guru, Paramek. Lanjut. Bang Petro, Ya, silakan. kitab kanonik yang Bang Petro pegang itu, kitab yang dikanon, kitab yang dicampurkan, yang digabungkan, bukan dicampur, digabungkan, kitab kanonik, ya kan? Nah, Kanonik salah. ya sebelum iya sebelum paham itu dijelaskan, salah itu. ya udah, kitab gabungan, saya pakai bahasa Indonesia aja. Kitab yang digabung Nggak ada ini, kitab- pertanyaannya, nggak ada kitab gabungan. pertanyaannya ada dua. Siapa yang mengizinkan untuk digabung semuanya? Siapa juga nabi yang membawanya? Jadi pertanyaan yang invalid tidak boleh dijawab dengan baik karena pertanyaannya salah. Tidak ada namanya kitab gabungan. Enggak, makin tinggi ilmunya Bang Petro ini sudah menghilang berapa abad. Naja Media agama apa? Agama Kristen ya? Oh itu Ustaz Naja. Ya udah aku turun. Ustaz aja. Saya deh yang turun. Ada juga nih Gurunda Asyidik juga nih, ada juga nih. Saya turun. Yaudah, Teruskan aja dulu pertanyaannya. Iya. Coba gimana tuh Pertanyaan Bang Gin? langsung ke jantung itu pertanyaan. Kalau Bang Ginting kan sudah jujur. Nah, apakah kejujuran Bang Talenta ini sudah mulai ditemukan dalam pembelajarannya beberapa bulan ini nggak kelihatan atau gimana, Bang Petro? Ya, saya nggak mengerti top up poinnya apa gitu. Saya nggak mengerti kejujuran Ginting apa gitu. Gimana maksud gimana? Mulai goyang nih. Ulang. Kitab yang Bang Petro pegang itu kitab gabungan. Zabur, Maksudnya- Injil, Taurat itu kan digabung semua dengan tulisan-tulisan Paulus in the Gang. Oke. Nah, sekarang menjadi Bible namanya kan yang Bang Petro pegang. Nah, ada dua pertanyaan timbul di sini. Siapa yang mengizinkan untuk menggabungkan dan nabi siapa yang membawa? Pada umumnya kitab-kitab nabi itu membawa masing-masing kitab. Nah, sekarang kitab itu digabung-gabungkan. Nah, sekarang siapa yang membawa? Begitu, Abangku Petro. Membawa yang mana? Membawa Bible ini, Bang Petro. Sebelum Nabi dijawab, siapa? Bang Petro, saya izin turun Bang Zuma ya. Itu Ustaz mau naik katanya. Ya, akhi, makasih ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini kalau Jadi ada yang mau saya tidak mengerti apa maksudnya di bawah nabi siapa, di bawah Iya. nabi siapa. Namanya apa? Tidak Ustaz semua. Nafi, akunnya namanya apa? Tidak. Atau mungkin begini, Naja Media. mungkin boleh saya sederhanakan ya. Naja Media. Iya. Bang Munti bisa nggak menjelaskan tentang sejarah penulisan Bible? Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mungkin itu pertanyaannya saya rasa. Baik. Jadi pertama-tama kitab suci itu bukanlah kitab dalam satu buku yang ada sekarang. Kitab itu adalah berupa gulungan-gulungan atau scroll-scroll yang terpisah-pisah satu sama lain. Dan sampai sekarang kita masih bisa melihat tradisi orang Yahudi yang masih menyediakan kitab sucinya dalam bentuk scroll, gulungan. Ya. Nah, kitab itu terpisah satu sama lain. Bukan dalam rupa buku yang kita miliki sekarang. Nah, dalam seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi dan administrasi agama itu, orang Yahudi mengumpulkan semua kitab-kitab itu. Iya, siapa yang mengizinkan? Siapa yang mengizinkan? Tidak perlu minta izin mengumpulkan itu. Di mana kitab suci kalau digabung-gabung seperti itu? Di mana letak kesuciannya? Ya sama dengan Quran. Tidak sama. Quran juga kan begitu, terpisah-pisah. Tidak sama, Abangku Petro. Dikumpulkan Tidak sama sama. Utsman. Tidak sama.
beransur-ansur turun, diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Baik, Muhammad biar- sallallahu alaihi wasallam. Biar Pak Petro dulu menyelesaikan supaya nanti ditangkap poin penjelasannya. Siap. Saya pikir itu adalah fakta logis bahwa Quran itu pun adalah Jangan bagian lari yang ke Quran dulu, terpisah-pisah. jangan lari ke Quran dulu. Iya, jangan lari ke Quran dulu. Selesaikan dulu siapa Tuhan yang mengizinkan untuk digabungkan dan nabi siapa yang membawa agar kitab suci itu jelas adanya. Biar bisa dikata kitab suci. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan Dia yang menurunkan Taurat kan? Kepada Taurat itu ada siapa? Kejadian, Keluaran, Kepada siapa? Ulangan. Kepada siapa? Taurat itu kepada siapa? Disebut kitab Musa. Ya, disebut kitab Musa. kan? Ya. Nah, itu pun adalah yang terpisah-pisah. Bukan satu, beda-beda gulungan. Kemudian oleh perkembangan zaman dan kecanggihan administrasi, keempat kitab itu disatukan, itu menjadi satu jilid. Demikianlah terbentuknya perjanjian lama. Nah, perjanjian baru kemudian pun adalah kitab gulungan-gulungan yang terpisah-pisah. Kemudian dikumpulkan menjadi satu. Digabungkan dengan Injil dan Zabur tadi. Dan yang lain-lain. Disatukanlah. Disatukanlah. Siapa yang mengizinkan untuk menyatukan kalau memang bahasanya disatukan? Tidak perlu izin toh. Emangnya kamu perlu izin kasih warna-warni Al-Qur'anmu? Siapa yang kasih izin? Bukan Siapa yang warna-warni. kasih izin kasih nomor? Siapa yang kasih izin menyatukan jadi satu buku? Biar Siapa yang makan jelas kambing? riwayatnya, biar jelas ayat-ayatnya. Begini saudara, kamu tidak perlu izin untuk mengkompilasi Quran. Itu adalah tindakan orang cerdas untuk melestarikan agama ini. Itu ada Ban Sidik itu. Ban Sidik dinaikin itu. Ini bertanya tetapi mau dijawab. Iya, enggak. Oke, lanjut. Jangan berasumsi dong. Itu Kristen. Tidak asumsi. Nanti saya turun. Tiga Islam. Nanti saya turun. Kan kalau dipertanya kan ada jawaban. Jawaban itu kan asumsi pendapat. Pendapat itu kan harus diuji. Benarkah Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan dari langit satu buku? Tidak Kan begitu, enggak. tidak sesuai asumsimu. Jangan jadikan Al-Quran itu sebagai asumsimu, tidak boleh. Pelajaranmu ini, kirain Bang Petro ini udah menghilang lama mempelajari Al-Quran biar tahu asal asbabun nuzulnya, ternyata sama aja berasumsi juga. Ngapain aja nggak kelihatan? Iya, makanya tidak usah masuk ke Al-Quran. Itu dulu itu Bible itu bagaimana ceritanya itu Bible. Itu kan fakta. Itu firman Tuhan itu. Bible itu firman Tuhan. Bible itu firman Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Sidik. Jadi gini, saya cuma 3 menit. Saya cuma 3 menit ya, 3 menit. Oh enggak, lama juga enggak apa-apa. Nanti saya turun. Nanti gini Petro gini yang jadi pertanyaan enggak itu saya cuma luruskan aja pertanyaan si Ibes. Bentar. Jadi yang dimaksud Ibes tadi gini loh ya, gini. Kitab kamu coba kamu sabar dulu. Iya. Tadi cuman saya gini. Suruh Jahit menulis Quran? Sabar dulu. Gini. Yang kamu pegang sekarang ini kitab gabungan, di situ berisi bahwasanya di situ berisi Taurah, Taurah yang diilhamkan kepada Musa, ya kan? Mazmur kepada Daud, ya kan? Terus Injil, kabar baik itu kepada Yesus atau Isa, itu cuma masalah nama. Terus sama surat-surat Paulus. Sabar dulu, belum masuk konteks pertanyaan ini. Itu surat-surat Paulus sementara juga tidak ada di dalam firman Tuhan mengatakan Paulus itu adalah rasul, dan kamu tidak akan pernah membuktikan itu. Gitu ya. Jadi yang saya tanyakan di sini, poin pertanyaan itu satu ya tadi. Nah, sekarang di mana firman Tuhan mengatakan kitab yang kamu pegang ini? Sabar. Iya, nanti kamu jawab sekalian. Di mana firman Tuhan mengatakan kitab yang kamu pegang ini difirmankan dari Tuhan, kedebuk turun atau berangsur-angsur? Diilhamkan kepada nabi siapa? Silakan jawab. Mungkin nanya itu, Gurunda izin. Saya cuma meluruskan dari Bang Ibes. Saya izin turun. Mungkin ada Oten yang mau naik ya. Gak apa-apa, ada yang Oten, ada Gurunda juga di sana. Ada saya aja ya turun, saya aja turun. Jangan Bes, biar kamu duluan. Gurunda izin turun ya, Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah Ustadz Siapa Najah. yang mengizinkan? Assalamualaikum Ustadz Najah. Siapa yang mengizinkan Zaid menulis Quran? Silakan. Rasulullah. Jangan pindah dulu, jangan dijawab Ustadz, jangan dijawab, jangan pindah ke Al-Quran dulu. Ini Bang Petro, saya jelaskan dikit lah. Tidak ada hak siapapun untuk menyamakan atau apple to apple antara Al-Quran dan Bible, karena Bible ini tidak jelas siapa yang bawa dan siapa yang mengizinkan untuk membentuk Bible ini. Tapi kalau Al-Quran itu jelas, jadi tolong jangan disamakan karena nggak level say, begitu kata anak Jakarta, nggak level say. Itu Iya, udah kan jelaskan. katamu. Iya, jelaskan dulu. Jelaskan dulu Saya itu bingung Bible. Itu jelaskan Kenapa dulu saya Bible. bicara gitu? Iya, udah silakan. Loh, itu kan katamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang menurunkan Taurat, Injil dan Taurat, Zabur dan Injil. Siapa itu yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Iya, kepada Nabi siapa? Kepada Nabi siapa? Saya nggak mau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada Taurat, Nabi Zabur, siapa? dan Injil. Kenapa ada Bible tidak ada disebut di Bible? Bible itu artinya kitab, Bahlul. Jadi kitab itu dalam bahasa Yunaninya Biblos, bahasa Inggrisnya Bible, bahasa Arabnya kitab, kitabun, Alkitabi. Apa bahasa Arabnya sebuah kitab? Ayo lanjut. Apa bahasa Arabnya sebuah kitab? Ya kau jauh kali. Pertanyaan saya simpel loh. Cobalah Bang Petro, kau jawab dulu itu pertanyaan saya. Belum ada pertanyaanku menyentuh, bahkan menyentuh jawaban pun tidak ada. Coba selesaikan dulu masalah, baru membuat masalah baru. Selesaikan dulu pertanyaan, baru buat pertanyaan baru. Coba bahasa Arab sebuah kitab. Tidak begitu. Kalau dalam kamu tahu, saya kasih hadiah. dalam Sebuah berdiskusi. Dalam berdiskusi itu jawab pertanyaan dengan jawaban, bukan jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Petro tidak berubah dulu. Kau seperti ini Petro. Saya kasih hadiah. Coba buat bentuk isim nakirah dari sebuah kitab. Jawab dulu pertanyaanku Petro. Ayo, saya kasih hadiah. Ayo Bang Petro. Isim nakirah. Kasih hadiah apa Petro? Isim nakirah untuk siapa dulu? Si Ibestem dulu. Isim nakirah untuk sebuah kasih hadiah saya. Isim nakirah apa? Tidak, harus teratur. Ketika berdiskusi harus teratur Petro. Ayo Petro, kasih hadiah saya. Isim nakirah dari kata apa? Ayo. Untuk Ibestam dulu, dia nggak ngerti bahasa Arab dia. Nggak mau. Isim nakirah untuk sebuah kitab. Isim nakirah untuk jawab dulu pertanyaan. Nanti kamu lain lagi pertanyaannya aja. Jawab dulu pertanyaanku. Tidak akan. Kita di sini, saya menghormati guru-guruku di sini, belajar berdiskusi dengan baik dan benar. Jawab pertanyaan dengan jawaban, bukan dengan pertanyaan. Bagaimana Petro? Sudah kau kuasai bahasa-bahasa kata kau, tapi tidak mengerti bahasa diskusi. Cobalah Petro. Artinya kalau kamu tidak bisa membuat isim nakirah sebuah kitab, kamu nggak pantas berdiskusi dengan saya. Jawab dulu itu Petro. Karena sudah 3 orang di sini tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Kali aja kau bisa menjawab. Mau tahu jawabannya apa? Mereka tidak tahu. Begitu apa jawabannya. Isim nakirah untuk sebuah kitab. Silakan. Coba Najah dibantu Najah. Silakan Guru Ban. Bisikan ke dia. Ustadz Najah silakan lanjut. Biar dia kasihan enggak. Silakan lanjut aja Ustadz Najah. Intinya adalah pertanyaan saya sudah tidak terjawab. Sebuah kitab. Aduh. Ayo, Ibestam. Lanjut Ustadz Najah. Sebuah kitab. Yang agama Kristen naik ya buat gantiin buat gantiin Bang Petro kayaknya susah ngomong dia. Belajar sama yang Ustaz agama Najah. Kristen yang agak jujur, yang agak pintar dikit naik ya. Minta permintaan buat gantiin Bang Petro. Ya, ada belajar sama yang Ustaz lain Najah. buat gantiin Bang Petro belajar ya. sama Ustaz Najah, Nahu dan Sorof.
biar nggak malu-maluin. Ayo ya agak Baik, sekarang ganti isim Nah, Sony nakira. dulu kemarin ngujat Bang Ganti Juma isim udah bakalan nakira gua naikin. menjadi makrifah. Ayo, Ibestam ayo. Ganti isim nakirahnya menjadi makrifah. Ayo. Itu ayatnya dulu itu. Ya, Itu aja udah ngaco. Kristen naik dong. Itu aja udah ngaco. Iya, tapi Ibestam nggak Itu bisa jawab Naja. dulu. Itu dulu jawab dulu. Jawab pertanyaan Kalau kau saya tidak akan lolos Nahnu dan jelaskan. Soroh, Yang Kristen aja Saya akan Ibestam, jelaskan. kalau kamu tidak lolos Nahnu dan Soroh Saya dasar, akan jelaskan. Ilmu Nasoro kamu jawab di sini bahwasanya bukan jawaban itu dari pertanyaan saya. Ini artinya kalau kamu dulu ya teman-teman kalau ya. kamu tidak sekarang Ustaz Najam ganti coba bentuk jamak dari makrifah untuk sebuah kitab. Ayo. Gini, itu kan pertanyaan anak SD tuh. Gini aja. Ya, biar belajar dulu ke level SD pun nggak lulus semua itu naikin aja pansidik deh. Mbak blokir bisa nggak izin namanya itu layar saya dibesarin. Iya. Ustaz Najam bentuk jamak. Ustadz jamak Naja, saya dari izin pamit ya. Itu saya izin makrifah. pamit. Daeng Gurunda, izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mbak host bisa nggak layar saya dibesarin biar saya ajari bahasa Arab, Mas Petro? Ya, saya senang belajar Najah ya. Bentuk jamaknya Najah, saya mau tahu bentuk jamaknya. Aduh, kitabun itu kutubun, jamaknya gampang. Yuk. Sekarang gini, yuk. Ini, cek ini ya. Ya, silakan. Ini Juma juga perlu belajar ini bahasa Arab, Ustaz Juma. Mau kitab apa sampean ini ya? Ini saya ambil satu kitab lah. Banyak kitab itu ya. Banyak sekali. Ya, sekarang gini. Kitabnya kok mulus banget enggak pernah buka. Ini baru judulnya. Mafatihu al-ghaib. Mafatihu ini jamak apa tunggal? Ya makanya saya mau belajar. Ayo silakan jelaskan. Mafatihu jamak apa tunggal? Mafatihu al-ghaib. Bro, jamak apa tunggal pertanyaannya? Mafatihul ghaibi. Mafatihu ini jamak apa tunggal? Saya muridmu, jelaskan, saya belajar, ayo. Mafatihu ikut wazan mafa'ilu. Dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik disebutkan wa kulli jam'in musbihi mafa'ila awil mafa'ila bima inkafila al-ghaib isi ma'rifat. Ada alnya al-harfu ta'rifin awila mufaqat fanamatun araf takul fihi namat. Ini susunan idhofah nunan dalili roba au tanwina mimma tudhifu tifatu di sini. Ayo, sekarang ini mafatihu ini jamak atau tunggal? Gimana? Orang mau belajar kok belum gimana? Juma aja bingung tuh. Ini kalau sudah level kayak begini menjelaskan Al-Quran baru kita duduk. Tapi kalau kayak saudara Petro bahas Al-Quran, kita mau lari kemana menjelaskannya dia kayak mana itu? Aduh, parah ini parah. Allahu Akbar. Kalau mengajar itu pelan-pelan Ustaz Najah. Saya muridmu, kalau bahasa Arab mungkin. Ayo, apa tadi maksudnya itu? Tampilkan lagi biar saya baca. Ya. Mafatihu al-ghaib. Tak. Artinya apa, Ustaz? Mafatih ini kalimat jamak atau tunggal, Mas Petro. Tadi kan sampai nanya tuh kitab jamaknya kutubun. Ditambahi al jadi isim ma'rifat. Kaidahnya dalam ilmu nahwu itu al-harfu ta'rifin awila mufaqat fanamatun araf takul fihi namat. Nah, sekarang mafatih ini jamak atau tunggal? Ya, just tell me. Saya muridmu, saya belajar. Apa itu jamak atau tunggal, Ustaz? Saya nggak tahu Bentar gitu. dulu, Bilang saya dulu tanggapin gitu. dulu typing di bawah. Bentar, saya tanggapin. Hesti tadi katanya Prawira mau naik, katanya tidak di. Silakan kalau dia mau berkoar-koar. Tadi saya tanya, yang agama Kristen typing, bentar dulu. Yang agama Kristen typing di bawah Kristen. Saya kan nggak tahu dia agama apa. Jadi sekarang dia mau congor-congor, mau jelek-jelekin saya. Oten ya, kerjanya Oten begitu menjelek-jelekan, panas karena tidak dinaik. Silahkan, pergilah Oten, pergi. Silahkan. Jangan, orang beragama harus memberikan contoh teladan yang baik begitu loh. Coba jangan menyakiti hati saya di rumah Oten. Coba orang besar Ustaz. Alma enggak, ini mah gundul ya, enggak ada harokatnya. Iyalah, kalau ada harokatnya bisa. Al-awal
Al-ula ini Kalau itu kodofaya. Bang Petro Nggak atau kelihatan Ustaz. anak saya Gini loh, yang Bang ngajarin Petro. boleh Bang Petro, anak saya yang baca ya. Mau gak Bang Petro? Siapa Anak aja saya boleh? suruh baca ya biar tahu. Kolol fariun. Farisi ini. Farisi akhirnya di sini Paulus nanti. Alladzi, aduh, Mulai. hurufnya kecil. Saya sudah tua, matanya nggak jelas. Allah drai al-aba. Aduh, goyang-goyang. Gini, Mas Petro, ntar saya kok ketawa. Gini loh. Cara bacanya itu al-mas'alatul ula. Qala al-mufassiruna adz-dzurriyyatu humul aba'u. Ay hamalna aba'akum Hamalana aba'akum wal ulfi wal lam litta'rifi. Wallahi ay falak. Jangan goyang-goyang. Saya itu belum pakar. Lanjut Gurunda, Bang Zuma lanjut. Bang Zuma. Ustaz Zuma mah belum bisa bahasa Arab dia. Aku lebih yakin aja. Nah, Kenapa kita tertarik sama bahasa Arab? Arabia walakin anak kaslan. Enggak, kalau saya lebih yakin Ustaz Naja kalau ngajar bahasa Arab dari Ustaz Zuma. Dari Kenapa Gurunda Satwafi? Kenapa Petro tertarik bahasa Arab? Bukan hanya bahasa Arab sih. Saya suka belajar bahasa Latin. Nah, kenapa lu tertarik belajar bahasa Arab? Bahasa Jawa pun saya tertarik, bahasa Batak, Ya dijawab aja. Ya biasa saja, nggak terlalu tertarik banget. Oh, buat penginjilan ya? Kupikir kurang efektif ya, penginjilan bahasa Arab. Orang gak ada yang bisa bahasa Arab di Indonesia ini kan. Jadi harusnya belajar bahasa apa? Ya bahasa apa yang dimengerti oleh kaum ini. Kaum saya Batak itu kan Allah mengutus nabi dan apanya kan dalam bahasa kaumnya. Jadi siapa Nabi Batak? Itulah yang mau saya tanya. Itulah yang mau saya tanya itu siapa? Luga Tambun. Dari Islam kita nggak ada dari Islam, tapi kalau dari Kristen Luga. Oh, tapi Allah Subhanahu wa taala kan katanya mengutus nabi sesuai dengan kaumnya kan? Iya, cuma kalau ke Batak nggak ada. Belum ya kali ya. Nggak bisa. Zaman abad ke-7 Batak belum ada. Batak masih di Mongol. Batak Mongol lah gitu. Iya, itu belum ada jadinya. Makanya kalau misalnya nggak ada maksud bahasa Arab, kenapa tidak memperkenalkan bahasa Yunani kepada kami? Kan ada juga pelajaran bahasa. Ikutilah YouTubeku ada pelajaran bahasa Yunani. Di sini Ibrani. Di sini ajarin bahasa Yunani. Contoh di Yohanes 20:28, Petro. Tolong ajarin gua Yohanes 20:28. Ketika Thomas kaget, dia mengatakan Kyrios mou kai theos mou. Kenapa di sana kok nggak Kyrie mou kai ti mou gitu? Kenapa di sana kok malah pakai bentuk nominatif bukan bentuk vokatif? Pengen tahu. Aku nominatif dong kan Rabbi wa ilaihi. Sebenarnya gini ya kenapa? Kores. Orang-orang Kristen itu kalau mereka mencoba untuk menelaah keberadaan agamanya, keyakinannya dengan akal, mereka sebenarnya itu sudah meninggalkan Kristen. Kenapa? Di dalam kitab mereka dikatakan begini di Markus 16 nomor 17. Tanda-tanda orang yang percaya itu adalah mengerti bahasa asing. Jadi mereka tidak perlu belajar apapun bahasa yang asing bagi mereka, pasti mereka paham. Kalau mereka percaya berdasarkan kitab mereka. Nah ternyata bahasa Yunani pun mereka nggak tahu bahasa asli kitab mereka, apalagi bahasa-bahasa yang lain. Itu berarti kalau standar kan, ini digunakan, maka mereka kan tidak termasuk orang masyarakat terpintar di dunia ini, universitas terpintar termaju kan
universitasnya orang Kristen. Ya, tapi bukan mengerti bahasa asing Itu kan? lagi besok aja. Nah, sama seperti ketika saya menggunakan bahasa asing di hadapan Anda, apakah Anda tahu? Torok nakande kupatitong. Emangnya kalian mengerti bahasa Arab? Loh, ini dalil kitab saudara. Oh, kami mengerti Orang yang Kinzir. percaya, orang-orang yang percaya memiliki tanda-tanda, di antaranya adalah mengerti bahasa asing. Nah, sekarang Iya, kalau kami Anda mengerti. percaya, torok nakande kupatitong, nakeke buto na asu. Itu Manarang kurang makanya apa artinya toh? itu makanya kitab kami sudah diterjemahkan semua ke seluruh bahasa manusia kan karena mengerti kan. Kalau nggak ngerti. Cara ngeles aja lu, ngeles. Anta uhibbul kinzir, Pitro. Buktinya mengerti, kami sanggup menerjemahkan. Ya, berarti sama dong. Al-Quran juga diterjemahkan ke dalam semua bahasa. Berarti ya, berarti sama dong. Nah, ini standar Markus 16:17. Abdun anta. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bisa bahasa asing. Iya, Ternyata nggak bisa. itu sudah Bahasa terbukti Ustaz beleng-beleng. Juma. Dan buktinya kami sanggup menerjemahkan kitab suci kami ke seluruh bahasa manusia, bahasa apa? Al-Quran juga bisa. Al-Quran juga bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Bisa. manapun. Ini masalahnya Kalian nggak adalah ini Kalian nggak masalahnya. percaya tafsiran kami. Loh. Bukan Saya masalah nggak sering percaya. dibilang, saya sering mengutip terjemahan kalian, nggak percaya kalian. Tanda-tanda Katanya ini itu salah, akan menyertai orang yang percaya bisa bahasa asing. Nah, sekarang Anda bisa bahasa asing nggak? Biar kita bahasa Sulawesi. Ya bisa. Bisa lah. Anta apa sangamna? Abduhu al-baulusi. Bisa tertawa. Buktinya Niga seta, kami niga sudah seta. mampu menerjemahkan. Niga seta. Buktinya kami Aku sudah mampu menerjemahkan kitab suci kami ke seluruh. Kan de bobo si solapekan. Nanti kan nggak ngerti dia. Nggak ngerti katanya bisa. Hanya bisa tertawa. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bisa bahasa asing. Jadi pura mengkurang kami tua. Jadi Pak. Oh, jadi kemampuan. Jadi kemampuan orang Kristen dalam berbahasa. Tidak bisa bahasa asing. Tidak percaya ini. Udah lanjut yang lain. Jadi kemampuan orang Kristen berbahasa asing itu jauh melesat dibanding dengan kalian. Kalian nggak percaya tafsiran terjemahan kalian. Ke ini dulu, alihkan ke yang mau didiskusikan. Saya Ustadz Naja, lanjut lagi dong bahasa Arabnya Ustadz. Nanu sorohnya yang mau belajar. Innal Pietro. Dan Bang Masaha ada yang mau didiskusikan. Biar kalau mau belajar jangan di room saya. Ya, kalau ada. Apa artinya ini? La yastankifa al-masihu abdalillah. Diskusi Bang. Ini diskusi bukan belajar bahasa Arab, belajar Quran. Kalau belajar Quran, DM Ustaz Najanya, DM udah belajarlah. Gini diskusi. Coba, ya, Ustazah, Bang Petro ya. Ustazah. Coba terjemahkan ini. La yastankifa al-masihu abdalillahi. Apa artinya itu? Ajarin saya, kitabmu aja kamu pelajarin ya. Nggak usah ngajarin saya. Katanya dalam bahasa kitabmu Arab aja yang kamu udah pelajarin. dimengerti Kalau dong, kamu Juma. udah pinter dengan kitab-kitabmu, baca coba kitabmu Jehekiel Ayo, siapa yang bisa 23, terjemah? Amsal 7 ayat 18 19, Kejadian Kalau 19 menguji ayat bahasa 31 itu 38. Anda Coba yang pelajari diuji, dulu bukan itu. kalian, bukan Anda yang Kamu uji kita. kamu juga diuji Juma. Mana ada dalilnya di Al-Quran bahwasanya bila percaya itu bisa mengerti bahasa asing. Dalilnya. Masa Lah kasih kamu lah yang dalilnya. harus diuji gitu loh. Masa kasih dalilnya. Katanya coba? diturunkan dalam bahasa Arab yang mudah dimengerti. Untuk Nah, siapa? saya mau buktikan Untuk baginda apakah Rasulullah Juma Muhammad mengerti SAW apa untuk tidak. menjelaskan La kepada seluruh yastankifa manusia. al-masihu abdalillahi. Terjemahkan. Loh, kamu bacanya salah itu, Petro. Apa itu? Anda baca apa itu? Itu surah An-Nisa ayat 172 itu maksudnya. Bukan la yastankifa itu. Lai yastankifal. Bacanya aja salah. Lai. Jadi beda maknanya itu nanti. Kalau dibaca la yastankifa berarti menggunakan la nafi. Itu menggunakan kata lari. Berarti bacanya la yastankifal masihu ayyakuna abdulillah.
Gitu. Ya harusnya kalau mudah dimengerti, cuma mengerti, nggak ngerti dia tadi. Lah, sampai bacanya salah. Baca apa itu? Dia itu selalu bawa ayat itu, udah bertahun-tahun nggak ngerti-ngerti. Kayak mana ceritanya? Oke, saya ganti. Ya yual nas, apa artinya? Ya ayuhal nas, ya aluhal nas. Udah Bolrex. Ya yual nas. Kalau oh ya, antum ini Petro artiin ini Petro artiin ini Petro antum juhalumin ahlil masihi wa ama antum roomnya rim diskusi bukan rim belajar. Saya turunin Anda Petro ya. Ini room diskusi bukan room belajar. Jarang kamu ngajarin so pinter, kamu sendiri goblok. Caranya bacanya menggelikan. Gimana ceritanya mengajarin kita? Harusnya dia yang diuji bahasa-bahasa. Karena dalam Markus 16:17 orang yang percaya mengerti bahasa asing. Nah ternyata dia nggak ngerti bahasa asing ya. Udahlah.